Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini. Ada apa aja ya? Let's check this out. Detikers, ada yang aware sama asupan gula dalam makanan minuman nggak nih? Ada kabar baik loh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana memberi label berwarna atau color guide pada minuman kemasan yang bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi gula masyarakat Indonesia yang tergolong tinggi. Inovasi yang bagus ya. Sekarang apapun serba bisa nih Detikers. Kalau ada bagian tubuh yang kurang ideal, gak jarang orang melakukan operasi plastik supaya lebih proporsional. Seperti yang dilakukan beberapa public figure nih. Menurut kamu gimana Detikers? Lagi rame nih, video aksi Polwan mengatur lalu lintas di Kota Bekasi, Jawa Barat di tengah guyuran hujan lebat dan tanpa jas hujan. Dalam video yang beredar, terlihat arus lalu lintas di lokasi macet imbas hujan yang deras. Bener-bener dedikasi harga mati nih buat Polwan yang satu ini. Nah, itu dia menu hari ini. Detik pagi, jangan tidur lagi. Sebelah sini dong, biar bagus nih kanan kiri. bener, balance. Aduh ini ngagetin loh seperti biasa. Kita tuh lagi kayak ngebahas di studio nih, Detikers. Speakernya itu lagi ada kendala teknis. Terus lagi gini tiba-tiba dibilang mulai. Emang ya siaran Detik Pagi tuh selalu ngagetin gue. Lu gimana? Gue ini aja tiba-tiba kan gue lagi mau tidur lagi nih, tiba langsung bangun. Langsung Jangan bangun. tidur lagi memang kayak kaget kan benar-benar Iya. itu dia. Seru Ya, sih. Tapi Detikers selamat pagi nih ya. Ada Akbari dan Dan aku Evelyn Ong yang siap menemani Detikers sampai jam 11 siang nanti. Ini kita colorful banget loh Akbari. Iya, seru Gue ya. jujur waktu pas kemarin dikasih baju ini ya. Pertama kali yang lu bayangin apa? SpongeBob. Sama kan Oh, tuh. iya. Barbie sama. Gue juga sama kemarin. Oh iya. Gue juga kemarin begitu lihat ini baju. Begitu lihat ini dua baju ini kok Iya, kayak iya. SpongeBob SquarePants, SpongeBob Bener. SquarePants. Iya ini kayak kredit title-nya, kredit scene-nya kan gitu kan. Kayak Bikini Bottom. Terus Iya, itu bener. gue liatin lagi baju lu tau gak kayak siapa lagi? Siapa? Moana. Oh iya. Iya kan bener. kayak Hawaiian gitu. Bener. Kurang keriting aja gue nih. Pulang Iya. Detik Pagi supaya kita gak tidur lagi Detikers. Bener. Tapi dari lo sendiri gimana tadi malam tidurnya cukup atau enggak? Tidur gue jujur gak cukup sih. Kenapa? Kan biasanya lu ini Mungkin emang kebanyakan screen time. Terus abis itu gue padahal udah ngerasa ngantuk tuh Detikers jam 11 jam 12. Tapi Terus abis itu gue udah matiin lampu. Ternyata sampai jam 1:30 gue gak bisa tidur. Waduh. Terus akhirnya gue melek, gue lutak. Kayaknya gue jujur baru tidur jam 3 sih. Wah, lebih lama lu tidurnya. Lebih Cepet. Enggak, Apa? Sekejap. Singkat. lebih singkat lu. Lebih Iya benar, lebih singkat. singkat lu iya. Gua juga mirip kayak lu segala macam gitu-gitu. Akhirnya gue cuci piring terus kan, Lu cuci piring? Gue cuci piring sampai jam 2 gue baru tidur. Jam setengah 2 lah, setengah 2. Jadi kalau Akbari, Detikers kalau misalkan ngantuk, tipsnya supaya biar cepet tidur adalah cuci piring. Cuci piring. Lo mau tau gak versi gue apa? Tapi semalam gue berusaha mengubah hal itu. Jadi gue tuh sering banget jam 12, jam 2 pagi tuh ngegoreng mie instan. Wah, seriusan If? Serius, karena gue ngerasa tiap kali kalau gue makan mie instan kan namanya juga karbohidrat kompleks ya boy itu ya. Habis itu gue merasa ngantuk. Nah, tapi gue merasa lagi kayaknya akhir-akhir ini gue jujur gue sebenarnya nggak terlalu sih. Sebenarnya gue juga jujur nggak jaga makan. Gue makan whatever I like. Cuman gue ngerasa kayaknya beberapa bulan terakhir ini kok gue kayaknya makannya jorok banget ya. Maksudnya jorok tuh kayak bener-bener kayak makan ciki-cikian lah, makan semua yang kemasan kayak terus gue demen minuman kemasan juga. Kayaknya kok jadi kurang bagus ya, maksudnya ke kulit, ke mood, ke badan jadi suka pegel-pegel gitu loh. Jadi gue ngerasa gue ngeliat kanan kiri lagi pada makan sehat nih. Coba deh gue rubah. Nah akhirnya semalam gue rubah
kebetulan lagi ada pisang, biasanya lagi nggak ada Heeh. buah-buahan, gue makanlah pisang sama keju tengah malam. Ah. Ya udah, maksudnya ya kayak gitu aja. Gue lagi Jadi lebih bagus dong ya sebenarnya. sebenarnya lebih bagus. Cuman kalau lu tanya sebenarnya gue bener-bener honestly gue nggak jaga makan, semua makanan gue makan. Cuman gue ngerasa kayaknya Jadi lu full cheating gitu. ya emang cheating everyday, bukan full cheating. Ayo Tapi betul kan 24/7. tapi kan lu kalori yang terbakarnya cukup banyak dengan sepeda kan. Iya sih, nah itu Nah. kenapa gue semalam gue rubah ke pisang. Karena gue udah hampir 2 minggu nih kagak olga gara-gara Oh kenapa? mirip-mirip kayak lo. Kalau Akbari tadi pagi mual, merasa Iya. masuk angin sama. Jadi 2 minggu yang lalu. Gue tadi apa gue hamil lagi tadi gue kayak. Berapa bulan Pak? Berapa itu bulan dia Pak? makanya nih kayaknya masih bibit deh. Jadi last week sebenarnya karena lifestyle sih. Jadi gue makan pedes-pedes nih. Terus abis itu pas sore sempat minum alkohol gitu. Minum alkohol terus makan pedes-pedes. Besokannya ke Detik tuh. Abis itu gue pas di Detik tuh jam 10 gitu sempat lagi interview tuh migrain banget. Nah abis migrain gue lanjutlah diving dengan perut kosong. Ya itu namanya cari penyakit kan. Abis itu diare lah gue. Diare gue sampai hari Senin tuh. Itu parah banget. Abis itu gue ngerasa hari Selasa tuh gue udah mendingan. Gue jam 12 sampai jam 3 subuh tuh pas hari Minggu ke Senin. Ya Allah, gue sampai 12 kali loh ke toilet. Jam 12 sampai jam 3 subuh. Berat lu makin turun dong. Itu karena makin turun gue makan sikat semua makanan gue makan. Akhirnya kebablasan. Akhirnya pas Selasa lah gue udah mendingan, tapi gue kayak enggak deh, gue istirahat dulu. Bablas tuh sampai sekarang. Jadi itu berarti yang pas terakhir kita ketemu. Oh enggak, ini baru minggu lalu. Minggu lalu baru. Berarti seminggu nih. Baru seminggu. Seminggu nih lu berarti turun, terus sekarang lu lagi full mau naikin lagi. Berarti 2 minggu. 2 minggu karena gue udah hampir 2 minggu gue nggak olga. Gue karena itu bukan Jumat kemarin, Jumat minggu lalunya lagi. Oke. Nah ini berat lu berarti sekarang berapa? Prediksi lu? Kemarin gue nimbang malah naik karena gue makan sampah-sampah terus kan, gue makanin manis-manis. Jadi 5,6,5 nih. Padahal gue biasanya tuh di 5,4. Bahkan kalau lagi siap-siap kilo 2 kilo aman sih menurut gue. Maksudnya kalau pas gue lagi aktif-aktif ya tuh pas Januari Februari, anjir gue turun sampai 52. Padahal gue udah makan bebas, tapi karena kebanyakan aktivitas jadi sampai 52 gitu loh. Iya. Tapi kan muscle tuh menurut gue komposisinya beda tuh kayaknya. Amin. Amin. Sebenarnya sih muscle, tapi kadang-kadang leher suka narik, artinya kolesterol. Itu dia tuh ya. Aduh, tapi Makanya- Detikers gimana nih kira-kira, hidup sehat gak nih? Hidup sehat gak nih? Aduh, lihat ke layar lagi gue melihat berwarna-warni ya. Walaupun Yoi. tadi cerita kita nggak kurang berwarna ya, kayak anyep, tapi kita tetap berusaha Itu menjadi berwarna, colorful. berwarna. Nah, ngomongin yang berwarna-berwarna gini nih, Detikers Menkes berencana pasang color guide ke produk minuman bergula. Jadi di sini ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana memberi label berwarna atau color guide pada minuman kemasan. Dan label tersebut dibedakan berdasarkan kandungan gula pada minuman. Hal ini bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi gula masyarakat Indonesia yang tinggi. Jadi kita sudah meeting dengan BPOM, sudah siap aturannya ya. Kayak Singapura yang merah, kuning, hijau itu dan gede nulisnya kata Budi. Dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI Senayan Jakarta Pusat hari Senin yang lalu. Dan menurut Budi, pemerintah kini tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah atau ARPP terkait aturan tersebut. Ia tidak memungkiri jika dikatakan masyarakat Indonesia saat ini menyukai minuman manis. Aduh. Nah, itu gue minuman manis. Lu berarti masih suka minuman kemasan yang manis-manis gitu? Jujur itu kalau gue lagi mood. Jadi gue bisa nih seminggu sekali gue minum. Kalau nggak gue bisa sebulan 2 bulan nggak minum. Tergantung mood. Lebih ke tergantung mood. Tapi kulit lu tetap bagus ya, Ive. Ini efek-efek make upnya. Jadi di sini juga, jadi mungkin nanti kita mewajibkan pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya. Jadi berapa besar dari brandnya mereka, dan itu kalau keluar atau aturannya mungkin ya kayak dokter asing juga bisa ramai tambahnya. Dan di sini juga Budi juga sempat menyoroti sulitnya penanganan obesitas dan diabetes di Indonesia. Ia mengatakan kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kebiasaan makan dan minum manis yang sudah menjadi budaya. Itu harus kita kontrol karena budaya orang Indonesia itu suka makan manis, suka minum manis. Katanya dalam rapat kerja kesehatan nasional atau Rakernas tahun 2024 di ASBSD Tangerang. Yang kita lakukan itu, kita mau ngatur itu sebabnya di undang-undang yang baru itu dimasukin. Kemenkes nanti bisa menggunakan batas maksimal garam gula
lemak sambungnya. Nah itu dia tuh ya, dan kalau kita lanjut lagi nih, teman-teman baca di detik.com, ada artikel juga yang ngebahas tentang minuman kemasan tinggi gula picu remaja 18 tahun wajib suntik insulin. Nah ini akibatnya nih berarti nih. Jadi dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, menyoroti semakin mudahnya pengidap diabetes di Indonesia. Ia juga bilang kalau salah seorang tetangganya harus menyuntik insulin di usia 18 tahun. Jadi dibilang gini, Detikers, tapi faktanya tetangga rumah saya, belakang rumah saya persis. Ada anak umur 18 tahun wajib suntik insulin karena gaya hidup mereka itu. Jadi dia tuh berlebihan makanan minuman kemasan setiap hari bisa 2-3 kali dan dampaknya ya ke kesehatannya, kata Rahmat dalam raker DPR RI Komisi 9 Senin lalu. Ia juga minta Kemenkes Budi bersama Badan Pengawas Obat dan juga Makanan yaitu BPOM RI bekerjasama terkait masalah labeling informasi nilai gizi pada kemasan. Rahmat berpendapat label yang sekarang ada masih terlalu kecil menurutnya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor masih sulitnya masyarakat untuk paham dengan dampak dari konsumsi gula dan garam yang berlebihan. Oh garam juga nih sekarang di Yes. notice. Penamaan labeling masalah gula dan garam itu ada batas-batasan seperti batasan 50 gram gula atau 4 sendok. Kemudian batasan ada risiko yang disampaikan pada publik atau rakyat. Rahmat berkata seperti itu, Detikers. Aksinya berkenan mohon dalam bentuk aktualisasi dalam bentuk aturan Menteri Kesehatan agar ada batasan ataukah misal dalam label itu 30 atau 40% untuk nutrisi itu harus ada. Selama ini kan tulisannya kecil-kecil nggak pernah terbaca. Nah lanjutin lagi nih. Boleh gimana? Nah kalau lu Akbari, lu minum kopi suka pakai gula atau enggak? Nah, gue anaknya nggak minum kopi. Oh lu gak minum kopi? Gue tadi sempet ngintip sih gelas kan lu. nih. Kok warnanya pink Genit ya? kan Jus ya? warna-warni juga nih jus gue jus. Itu jus ya? Jus. Sehat banget jadi tambah gak enak. Ih jusnya warnanya matching sama baju gue. Iya bener. Gue baru. Minuman lo apa warnanya coklat matching sama baju gue? Nah gue kopi. Matching lah sama coklat. Oh iya buatan bener gua. juga ya. Tetep. Pinter juga lo ya. Cross Ini gini ini gitu. kopi warnanya coklat-coklat. Gue Iya. pink strawberry ya. Strawberry jus kan. Strawberry juice. Yoi. Sehat banget ya, anak sehat sama anak kopi. Nah jadi gue tuh kalau minum Gimana? kopi gue nggak suka pakai gula gitu loh. Dan di sini ya menurut detik.com juga nih kepala BPOM sebut peminum kopi sejati nggak pakai gula, dan itu gue setuju banget. Oh. Jadi gue dari kapan ya gue minum kopi nggak pakai gula? Pokoknya udah lama banget lah, gue juga nggak inget dari dulu. Pokoknya dulu laki gue tuh juga sempet pada saat kopi lagi happening di Indonesia tuh, maksudnya mulai ada sekolah-sekolah barista gitu. Iya. Laki gue tuh banyak ngasih input juga ke gue, lu kalau mau minum kopi tuh kopi yang bener tuh nggak pakai gula. Mungkin semenjak itu kali ya, gue juga udah lupa sih sebenarnya. Berarti 2015-an kali itu tren Iya, film filosofi kopi itu. Iya benar, Iya. gara-gara film tersebut, gue akhirnya gue nggak tahu apakah saat itu gue minum kopi pakai gula atau enggak. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Kalau ditanya dibilang gue suka gula banget juga enggak juga sih, biasa aja gitu lah. Nah di sini ternyata ya masalah konsumsi garam, gula dan lemak tinggi di masyarakat juga disoroti PLT Kepala BPOM L. Rizka Andalusia. Rizka mengatakan tingginya konsumsi ini berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit tidak menular di Indonesia. Hal ini berimbas pada beban biaya kesehatan yang meningkat. Akan tetapi kata Rizka, penyakit tidak menular sebenarnya mudah dicegah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Misalnya dengan tidak menambahkan gula saat minum kopi atau teh. Yeay. Berarti benar-benar lo. Yoi. Jadi bagi gue nggak masalah Nggak kalau masalah. nggak nambahin gula. Tapi gue juga ada temen gue tuh pencinta gula banget. Gue baru pertama Pencinta kali gula sih tuh liat. gimana, If? Jadi ini sebenarnya temennya laki gue, itu istrinya. Dia sempat bilang, dia kayak bingung waktu itu, kayak gue apa-apa nggak gue tambahin gula. Jadi dia saking suka gulanya ya, dia makan nasi ditambahin gula. Aduh aneh banget Tapi sih. dia menggunakan, dia bilang ini, tapi aku udah pakai gulanya tuh bukan gula putih, dia pakai gula yang gua katanya ngerti, gula ya. diet Iya, itu loh, iya. yang si sachet warna kuning gitu. Ini jadi manis dong. Saking dia suka gulanya, saking suka sama gulanya, dia pakai gula yang warna kuning itu ditaburin. Gue juga bingung. Aneh banget. Dan dia bilang, gue pengen diet. Aneh banget. Tapi lauknya apaan tuh? Waktu itu kayaknya makan Lauknya kok iga crunch bakar, ya. Oh iga iya. bakar Bali atau apalah. Gue lagi di Jogja gitu kan. Gue lagi di Jogja terus bilang, gue lagi mau diet nih, kapan ya badan gue kayak lo. Oh ya udah semangat aja gini. Tapi gue suka banget makan manis. Oh ya, terus akhirnya kita pergi makan, gue langsung anjir, minuman semua, nasi putih aja digulain gitu. Kocak sih. Tapi gimana tuh? Habis. Tapi gimana tuh dengan orang yang bilang,
Aku pengen kurus, tapi semua ditaburin gula. Ah, Bisa, bisa gila. bisa, tapi mati gitu. Oh, bisa tapi mati, bener. Bisa, tapi mati. Aduh, Iya. hidupnya manis banget. Ya, tampaknya sih, tampaknya. Oke, jadi di sini kembali lagi nih. Jadi kalau kata kata Bapak Rizka ya, ini slogan kita yang pakai kopi gula itu bukan peminum kopi sejati, kata Rizka saat ditemui di Jakarta Selatan hari Kamis lalu. Dan Rizka menjelaskan konsumsi garam, gula, dan lemak berlebih bisa membahayakan kesehatan. Karenanya ia menyebut masyarakat perlu diedukasi soal makanan dan minuman aman dikonsumsi serta menghilangkan kebiasaan menambahkan gula pada kopi atau teh. Berapapun mahalnya harga kopi yang Bapak beli, begitu Bapak tambahkan gula, hilang rasa kopinya. Hanya dengan melalui edukasi kepada masyarakat kita dapat melaksanakan hal ini dan kita dapat mengubah kebiasaan. Kita dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing SDM Indonesia yang sehat. Lanjut Rizka. Nah, itu tuh ya. Jadi udah dikasih peringatannya, udah dikasih batasan-batasannya, semoga ya kita bisa lebih aware lah ya. Benar. Dan di sini juga diinformasikan juga nih Detikers, hati-hati juga bisa begini efeknya ke tubuh jika kelebihan konsumsi gula. Oh, apa Jadi, aja tuh? gula sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi atau bahan bakar tubuh agar bisa bekerja secara optimal. Meski begitu, konsumsi gula perlu dibatasi agar tidak menjadi bumerang bagi tubuh kita. Dan pakar gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen, menjelaskan kelebihan konsumsi gula dapat memicu sejumlah resiko masalah kesehatan, di antaranya yang pertama, ketagihan dan meningkatnya kebutuhan rasa manis berlebih. Yang tadi ketagihan temen lu itu tadi tuh kan. Ketagihan banget sampai makan nasi. putih aja diginiin. Terus yang kedua, kegemukan kerapuhan tulang. Yang ketiga, kelebihan gula darah beresiko diabetes hingga stroke. Kolesterol jahat meningkat dengan resiko penyakit jantung. Kemungkinan kanker meningkat akibat konsumsi gula, biasanya dikaitkan dengan produk ultra proses dan kegemukan. Masalah gula bablas menyebabkan insulin meroket yang tadinya bertujuan menekan gula agar tidak terjadi diabetes, dan kelebihan gula ini disimpan menjadi lemak. Ucapnya saat dihubungi Detikcom. Yang bahaya jika terus-terusan insulin digenjot, maka bisa terjadi resistensi insulin dan insulinnya sudah kebal, nggak bisa lagi nurunin gula darah dengan akibat diabetes terjadi. Nah itu dia. Gitu ya jadinya ya. Jadi udah banyak tuh tadi dijabarin sama Evelyn langsung kemarin ya kan, udah dikasih tahu. Janganlah ya, bisa dikurang-kurangi teman-teman. Tapi kalau tadi kan dari seorang ilmuwan gizi ya. Nih sekarang kalau dari ilmuwan teliti, ini sekarang juga ada berita lagi yang lainnya tentang ilmuwan yang meneliti kondisi otak orang yang doyan makan manis. Hasilnya kayak gimana sih? Jadi para ilmuwan nyelidikin alasan orang yang cenderung lebih suka konsumsi makanan manis dan juga tinggi kalori. Mereka tuh nemuin kalau ternyata konsumsi bahkan cuma sedikit aja ya dari asupan tersebut bisa ngepengaruhin fungsi otak kita. Jadi diberitakan langsung nih dari NBC News. Untuk menguji hipotesis tersebut, para peneliti di Yale University dan juga di Max Planck Institute for Metabolism Research di Jerman, mereka kayak bikin satu kelompok gitu, peserta yang emang yogurtnya tinggi, lemak, dan juga gula tinggi 2 kali sehari selama 8 minggu. Jadi mereka-mereka yang emang suka konsumsi itu. Terus habis itu ada juga kelompok lain yang dibikin juga makan hal yang sama, cuman versi rendah lemak dan juga rendah gula. Selain itu kedua kelompok juga ngelanjutin kebiasaan makan normal. Pada akhirnya kelompok yang konsumsi yogurt tinggi dan juga tinggi gula ini mengatakan bahwa mereka tidak menyukai puding rendah lemak dan tidak menginginkan jus apel rendah gula sebanyak yang mereka konsumsi pada awalnya. Selanjutnya peserta juga kayak dites gitu, Detikers ngejalanin kayak scan MRI sambil minum milkshake. Jadi pas di scan gitu nunjukin kalau minuman tersebut meningkatkan aktivitas otak pada kelompok yang mengkonsumsi yogurt tinggi lemak dan juga tinggi gula. Tetapi pada kelompok yang satunya yang lebih rendah ini tidak terjadi gitu. Para peneliti menyimpulkan bahwa cemilan berlemak bergula ini mengaktifkan sistem dopamin otak yang memberikan orang perasaan motivasi atau penghargaan. Jadi katakanlah sebuah toko roti baru buka nih. Terus di sebelah tempat kerja mereka
Nih, jadi katakanlah ada sebuah toko roti baru buka di sebelah tempat kerja Anda, dan Anda mulai mampir dan Anda menikmati, scone setiap pagi, itu aja udah bisa mengubah dopamin fundamental dasar Anda. Jadi kata Dana Small, penulis senior studi dan juga direktur Pusat Penelitian Diet dan juga Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Yale. Dana mengatakan penelitian ini adalah yang pertama menunjukkan pada manusia bahwa perubahan pola makan yang kecil pun dapat mengubah sirkuit otak dan meningkatkan risiko jangka panjang untuk makan berlebihan atau penambahan berat badan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa obesitas dapat mengubah aktivitas otak orang dan bahwa orang yang memiliki keengganan bawaan terhadap makanan pahit dan kecenderungan untuk hal-hal yang terasa manis. Jadi udah kelihatan ya kalau kita tuh ya kita minum yang manis segala macam, otak kita ngeprosesnya kayak ada semacam reward itu dari dopaminnya. Iya, makanya kan kadang-kadang ada beberapa orang yang kayak stress language-nya tuh, gue lagi stres nih, gue demennya makan coklat atau apa Ya, kan, biar bener, ngebooster gitu bener, kan. bener, bener. Tapi emang kalau misalkan kita kayak ngebiasain sehari makan yang manis-manis kan lama-lama jadi kebiasaan. Itu ngefek sih. Jadi dari kemarin kan Iya. karena gue banyak olahraga, temen gue pada bilang, lu banyakin makan gula deh, lu ini deh. Terus gue kayak jujur ya, gue capek digituin. Gue tuh makan loh apa aja, dia bilang, Lin lu harus makan banyak kan. Gue udah capek dengan kata-kata gitu, sehingga gue kayak makan-makan, bablas loh. Langsung makanya jadi cepet naik kan. Udah cepet naik, tapi maksudnya jujur ya beda loh. Lo makan banyak yang sehat dan yang sampah, Ya. itu efeknya tuh berbeda. Kalau lo makan yang sampah-sampah nih, kayak yang berlemak dan manis, lo tuh kayak bawaannya tuh cepet capek dan Terus kayak mood nggak nggak stabil ya? seger. Iya. Iya, Iya. beda sama kalau misalkan kalian tuh walaupun sering makan, tapi yang makannya tuh sehat-sehat, kulit juga beda, moodnya juga beda, badan juga lebih ringan. Lo ngerasa juga nggak sih kayak Bener, gitu? bener. Iya kan, beda kan? Beda. Walaupun sama-sama makan, tapi yang satu lagi lebih berkualitas, hasilnya juga yang dipancarkan juga berbeza. Ini ngomongin berbeda ya, lu makan jus stroberi ini pakai gula nggak nih? Ini punya Akbari pakai gula nggak nih? Ini kan Oh, ada kalau gulanya stroberi sedikit kayaknya kayaknya. biasanya ditambahin gula dikit ya. Dikit kayaknya ada. Tapi lu emang peminum jus tiap pagi? Gue sih kalau nggak jus ya buah paling pagi. Sehat Iya. banget ya. Gue sebenarnya juga pengennya gitu sih, tapi karena gue udah addicted to kopi, dan lu tau dong kalau minum kopi tuh kayak menahan nafsu makan sedikit kan. Maksudnya gue tidak menggunakan kopi sebagai buat jalur diet ya, emang gue doyan aja gitu kan menyeruput kopi di pagi hari. Cuman kalau abis minum kopi tuh ada moodnya tuh kayak menekan nafsu makan gitu loh. Makanya kadang kan orang suka dibilangin kan kalau yang misalkan diet atau apa, ada ya udah lu minum kopinya kopi hitam. Kalau gue Iya. ini kan cappuccino ya, Bo. Jadinya itu kan ada gulanya, ada creamernya gitu kan. Kalau bener-bener mau diet tuh minumnya kopi hitam aja yang nggak ditambahin gula. Ya gitu, detik kerjanya baru tahu juga nih. Iya, jadi aku juga diinfoin nih kalau misalkan kalian mau minum kopi, buat kalian yang lagi diet, lebih baik memilih kopi hitam tanpa gula, jangan pilihnya yang latte gitu loh. Tahu dong kopi kan suka dicampur-campur Iya, tuh iya, ya. iya. Mungkin kadang ada yang dikasih boba kali ya. Ada nggak sih kopi Ada, dikasih? ada. Ada kan? Dikasih boba, Kasih matcha lagi. dikasih matcha, Ya, terus macem-macem lah. dikasih hazelnut, Iya, ditambahin bisa. topping-topping. Sama, minum kopi kok tambah naik ya? Iyalah, toppingnya kebanyakan. Iya. Aduh. Itu dia tuh, kita emang harus kayaknya ya berubah lah ya. Tapi yang jelas kalau dari pola makan kita berubah. Kalau dari muka nih, gimana nih? Berubah nggak nih? Muka jangan terlalu baik-baik berubah deh, nanti bingung. Iya sih, kalau misalkan ngomongin muka berubah tuh sekarang tuh banyak teman-teman gue tuh yang berubah. Iya, gue juga kayak gue kemarin ketemu teman gue udah lama. Kok kayak ada yang berubah ya? Gue nggak merhatiin segala macam kan. Gue nggak ngerti. Kok gue ngeliat dia kayak ada yang berubah. Terus setelah 3 bulan kemudian gue ketemu sama circle gue yang lain tapi nggak ada dianya. Terus circle gue yang satunya kayak ngasih tau, oh sini bisa operasi hidung. Oh, cewek cowok nih, cewek. Cowok. Oh, cowok. Iya. Gue juga kayak, oh pantesan pas gue liat lagi foto-foto Instagramnya, bener hidungnya beda. Sekarang emang udah tren sih ya. Zaman dulu kan kalau kayak yang operasi gitu kan cewek, cewek. Iya. Tapi sekarang juga udah banyak cowok nih. Tapi itu ngomongin itu ya, gue juga. Jadi pada saat yang tadi, gue ceritanya sama yang itu. Gue 2 minggu lalu kan sempat ada event kan. Enggak, last week gue ada event pas lagi hujan deras itu. Jadi terus pada saat hujan deras tanggal 3 berarti. Iya. Nah, terus gue ketemu nih ada satu cewek gitu kan. Pas gue liat, wih cantik banget gitu kan. Pas gue liat jujur gue ngerasa, kok kayak ini ya si Cici ini. Cuman
Pas gue liat lagi, bukan ding, yang ini soalnya muda banget cuy, kayaknya lebih muda dari gue. Soalnya itu temennya kakak gue kan. Soalnya cantik banget, gue liat kan, jadi kayak salfok juga kan gue. Terus gue udah liat dia dan dia udah liat gue, udah. Terus yang kedua kali udah muter-muter gitu, jadi dia lagi ngambil footage buat influencer. Jadi lu mau nyapa dia ragu gitu? Enggak, gue awalnya gue mikir, siapa nih? Jadi kan gue waktu itu di hire sebagai host. Ini cewek tuh lagi kayak ambil keperluan video-video, jadi ternyata jadi influencer. Nah, pas gue liat, siapa nih cewek, cantik banget. Kan kinclong banget kan. Yeah. Terus waktu itu gue ngeliatin, sempet ngeliatin gitu. Karena gue nunggu. Pas gue ngeliatin, kok kayak temennya kakak gue ya. Tapi pas gue liatin, bukan ding. Ini mah ABG, umur 25-an kali ya. Gitu kan. Salah orang. Udah. Terus gue duduk nungguin. Terus dia lewat tuh depan gue. Dia manggil, Evelyn. Gue, hai. Lupa ya sama aku. I'm your sister friends gitu kan. Bener dugaan lu. Oh bener. Oh iya Ci, apa kabar? Terus waktu itu temen gue, udahlah gue nyapa, intinya dia terkenal lah. Terus waktu itu gue ngomong ke asisten gue, anjrit beda banget. Kenapa teman lo If? Itu teman cici gue dari tadi udah ngeliatin, cuman beda Bo. Cuman gue ngerasa itu gak mungkin dia. Kenapa? Karena dari kulitnya, dari ininya Bo, kenceng banget Bo, gitu loh. Kenceng banget, ya itulah namanya ya, maksudnya namanya manusia. Kadang terlalu banyak dirombak, sampai gue sendiri gak ngenalin temen sendiri. Nah di sini ya Detikers ini kan lagi tren banget ya operasi plastik. Jadi operasi plastik ini sudah menjadi jalan pintas yang banyak ditempuh artis tanah air untuk menyempurnakan penampilan. Melihat tren belakangan ini, sejumlah artis memilih Korea Selatan untuk melakukan oplas. Dan reputasi Korea Selatan sebagai negara tujuan oplas memang tengah meroket beberapa tahun terakhir. Negeri ginseng ini memiliki banyak klinik bedah plastik yang bagus dengan teknologi berkualitas tinggi. Karenanya tak heran bila banyak artis rela mengeluarkan biaya besar untuk melakukan operasi di Korea Selatan. Nah, ini pada saat ini nih, udah tadi kan kita lagi ngomongin operasi plastik ya. Betul. Ini merupakan jalan pintas yang banyak ditempuh oleh artis tanah air. Nah, untuk saat ini nih, Akbari kita juga butuh jalan pintas juga nih buat Detikers. Setuju. Biar cepet nyampe kantor. Benar. Nah, untuk itu sudah ada Brigadir Ade nih. Kita juga pengen tahu nih laporan dari Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Akbari dan Evelyn. Lagi di mana Brigadir Ade? Di Cawang. Di Cawang. Kita tadi sama Evelyn lagi ngomongin tentang operasi plastik nih. Kira-kira Brigadir Ade tertarik nggak buat operasi plastik? Belum kepikiran sih sejauh ini. Ya iyalah belum kepikiran, orang dia cantik gitu apalagi mau dioperasi, gue bingung. Natural bisa aja yang di studio. Dibilangin nih di studio, natural aja cantik, apalagi sih yang perlu dioperasi. Bener sih, tapi ada bagian yang bikin insecure gak sih di muka atau apa gitu? Ada. Oh ada, tapi jangan. Secantik ini ada yang insecure. Menurut kita udah cantik ya. Gue penasaran apa nih? Mungkin cewek kali ya, pengen tahu kali ya. Apa nih kalau boleh tahu? Apakah di wajah? Di wajah ya? Hidung sih, tapi nggak apa-apa. Oh nggak kelihatan kok. Tetap mancung-mancung aja kok. Tetap mancung dari sini. Mungkin tinggal di belum pakai shading. Oh pakai shading. Mantap. Nih dibilangin nih sama si Putra. Brigadir Ade, you just perfect, just the way you are. Lo bisa nyanyi lagunya? Gak bisa gue. Gue kurang keriting ya. Brigadir Ade, perfect just the way you are. Iya bener, udah perfect banget lah. Ngapain mengeluh Brigadir Ade? Itu justru kayak kita nih. Itu yang kurang-kurang, kita merasa kurang estetik wajahnya. Itu udah tugas kita yang kayak mengeluh. Kalau Brigadir Ade mah udah perfect banget. Yoi. Amin. Tapi ada gak sih misalkan kemungkinan nih, tadi baru bilang perfect ya, ini kok langsung jatuh. Kalau misalkan udah usia tua gitu kan, usia senior mungkin kayak di atas usia 70, 60 atau 70 misalkan kulit sudah kualitasnya sudah berbeda lah. Ada kepikiran gak sih kalau untuk di usia senior? Gimana tuh Brigadir Ade? Nggak tahu ya, belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Baik. Oke, dari sekarang yang kita pikirin langsung kondisi jalanannya gimana nih kira-kira Brigadir Ade nih? Mungkin silakan. boleh laporannya.
Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Halim yang akan menuju ke arah Semanggi pada hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terbilang normal dan lancar, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kemudian selanjutnya dari arah PGC yang akan menuju ke arah Semanggi juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan di kawasan ini terlihat sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan perlu kami ingatkan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap dan mengingat hari ini merupakan tanggal ganjil. Bagi kendaraan genap, Anda dapat mengambil jalur alternatif lainnya atau lebih baik menggunakan transportasi umum. Dan melihat kondisi di kawasan ini sudah mulai mendung, kami mengingatkan bagi kendaraan roda 2 apabila sudah mulai turun hujan untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis poncho demi keselamatan Anda berkendara dan juga tidak berteduh di bawah flyover dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan kemudian selanjutnya dari arah sebaliknya yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Halim ataupun menuju ke arah PGC, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar. Dan bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan angkutan barang dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan bagi kendaraan yang menggunakan jalur tol dalam kota, kami menghimbau untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda dan tentunya cek kembali saldo tol Anda agar tetap terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat, dan 278 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 57% terjadi karena tidak menjaga jarak aman ataupun kecerobohan pemudi. Dan kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap patuhi marka jalan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia atas laporannya. Tadi kondisinya termasuk lancar ya? Lancar, semuanya. Tapi Brigadir Ade ini ada hadiah pantun dari Om Putra. Dia bilang Seperti kayak biasa. gini katanya buat Brigadir Ade. Rajin olahraga, tubuh pasti sehat. Cakep, Rajin membaca, pikiran jarang buntu. cakep, Bangun pagi, sungguh penuh semangat. cakep. Kalau terbayang, senyum manismu. Yeay, bisa ya. Oh, Terima kasih. ada lagi. Aduh, kalau Brigadir Ade aja pada cepet bikin pantun ya. Nah. Ada lagi nih Brigadir Ade dari Adik Gandhi. Oke, bacain. Gue belum baca udah ketawa dulu. Ikan hiu pegel-pegel. Cakep. I love you girl. Ya Allah, Oke. masih ada lagi. Oh, ada lagi. Satu Luar lagi biasa. nih ya buat Silakan, Brigadir Putra. Ade. Ini dari Ken-Ken yang sedang termenung katanya. Minum teh manis anget-anget. Cakep. Brigadir Ade kok manis banget. Cakep. Wuh. Terima kasih. Tuh. Satu lagi Masih ada Brigadir lagi. Ade. Ya, memang ya detik.com ya. Brigadir Ade Silakan. dapat award piala pantun nih dikasih. Bener-bener. Dari Ardo. Ngomong ketawa nih. Aduh, dari Ardo yang kesepian. Aduh, kesepian dibahas lagi. Buah kedondong dimakan sapi. Cakep. I was born to make you happy. Yeay, terima kasih. Hari ini kayaknya rekor paling banyak pantunnya sampai ada 4. Iya. Ada 4. Oh, di request dari studio. Request dikit dong. Boleh nggak Brigadir Ade? Gak usah tuh, dia udah mau cabut Brigadir Ade. Brigadir Ade, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah sabar Brigadir Ade. Ya, sabar. Besok kita bikin 5 pantun ya buat Brigadir Ade. Iya. Terima kasih Brigadir Terima kasih, Ade. Selamat Brigadir kembali Ade. bertugas. Semua, selamat tugas.
Oke, Detikers, seperti kita akan balik lagi nih buat ngobrolin tentang operasi plastik, tapi sekarang kita bakal cari dulu beritanya di Kita mau cari detik.com. berita sama mau bikin pantun lagi. Tadi udah 4 pantun, kita mau bikin 5 pantun buat Brigadir Ade atau 10 Boleh. pantun ya. Boleh, Oke, boleh, Detikers, boleh, jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Welcome back to Detik Pagi bersama aku Evelyn Ong dan Akbari di sini. Akbari. Oke, tadi kan kita sempat ngomongin operasi plastik ya, tapi kita akan tahan dulu nih Detikers karena saat ini kita akan langsung ke topik Indonesia Detik ini, karena di Indonesia Detik ini sekarang lagi ada topik longsor di tambang emas ilegal yang ada di Gorontalo, dan kita ini kemarin sempat cari tahu juga beritanya kalau sebelumnya tambang emas ilegal di desa Tulobolo, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango mengalami longsor pada hari Sabtu kemarin. Itu sekitar di jam 23.45 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR awalnya menerima laporan 6 pekerja tambang itu tewas tertimbun. Tuh bisa dilihat tuh videonya sambil ya. Jadi kantor pencarian dan juga pertolongan KPP Provinsi Gorontalo memperbaharui data korban longsor tambang emas ilegal di Kabupaten Bone Bolongo, Bonbol. KPP mencatat total ada 104 korban dalam bencana ini dan 12 ditemukan meninggal dunia dan 48 orang lainnya masih dalam pencarian. Update-nya seperti apa nih kira-kira If nih? Update data terbaru sampai saat ini yaitu jumlah korban yang terdampak longsor total 104 orang yang di mana yang meninggal dunia masih 12 orang dan 1 orang belum diketahui identitas korban. Yang selamat 44 orang dan dalam pencarian 48 orang menurut data yang kami update sampai saat ini, kata Kepala KKP Gorontalo Herianto kepada wartawan hari Senin lalu. Dan Herianto mengatakan tim SAR gabungan masih di lokasi tambang. Dia menyebut dalam pencarian korban terkendala cuaca buruk. Dan saat ini telah terhubung bersama kami Apris Nawu selaku reporter dari Detik Sulsel untuk melaporkan kejadian selengkapnya. Silahkan. Baik Detikers, di mana saja perlu kami sampaikan ya. Saya Apris, jurnalis Detikcom di Provinsi Gorontalo. Saya sekarang berada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa jumlah yang terdampak ya longsor khususnya di tambang Suwawa di Bone Bolango ya, itu dari kemarin itu disampaikan ya ada yang pertama ada 6 orang dan yang kedua 6 orang yang meninggal dunia, dan jumlah yang kemarin disampaikan ada 26 orang yang penambang yang saat ini masih tertimbun longsor di lokasi tambang tersebut. Dan Detikers ya, dan data hari ini kami dapatkan ya, informasi data hari ini yang kami dapatkan, kami sudah tanyakan sama pihak Basarnas, yang mana data sekarang menunjukkan ya, bahwa jumlah korban ya, yang itu sebanyak 33 orang dan meninggal ya sudah 8 orang. Detikers. Dan perlu kami sampaikan juga ya, kejadian ini terjadi di Desa Tulobolo di tambang Suwawa, Desa Tulobolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Nah, untuk kronologisnya ini belum disampaikan secara detail oleh pihak Basarnas maupun kepolisian, tetapi mereka menyampaikan bahwa kronologisnya ini atas informasi dari warga sekitar yang ada di lokasi tambang tersebut. Detikers, perlu kami sampaikan ya, juga bahwa ya, di tambang ini sesuai informasi yang kami dapatkan ya, yang mana tambang ini belum mempunyai izin. Ini masih tambang tradisional atau tambang ilegal yang hari ini masih beroperasi, dan ini sudah lama yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan banyak pendatang yang kerja di tambang tradisional tersebut. Jadi update sekarang Detikers ya,
saya sementara di lokasi memantau langsung ya, korban dan aktivitas dari tim SAR gabungan di Provinsi Gorontalo. Sekian. Baik, untuk update data terbaru dari kejadian longsor sudah tercatat korban 33 orang, yaitu 8 orang meninggal yang sudah dievakuasi, 5 orang selamat yang sudah dievakuasi, dan 20 orang dari pendataan yang masyarakat merasa kehilangan keluarganya. Yang 17 dalam pencarian dan 3 orang sudah dinyatakan meninggal. Korban yang sudah berhasil dievakuasi sekarang? Korbannya sudah berhasil dievakuasi. Untuk korban yang berhasil dievakuasi sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Yang tadi malam yang disampaikan itu di rumah sakit, tapi di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi yang korban yang selamat dibawa ke rumah sakit yang terdekat di sini. Kondisi korban yang selamat? Kondisi korban yang selamat ada yang patah tulang, ada yang luka-luka di bagian wajah dan tulang belakang dan lain-lain. Yang menjadi kendala saat ini? Yang menjadi kendala saat ini adalah medan yang sangat sulit karena akses untuk ke atas yang bisa dilalui oleh pemotor penambang atau ojek-ojek yang biasa melalui di lokasi. Semua jembatan yang akses jalan ke lokasi terputus. Jadi sulit untuk mengakses ke atas, jadi dipakai dengan jalan kaki secara manual. Untuk jaraknya sendiri? Jaraknya sekitar 23,7 kilo dari pos pertama sampai ke lokasi. Ada berapa titik longsor? Sementara yang kami terima ada yang longsor itu ada 3 titik. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Apris Nau selaku reporter dari Detik Sulsel. Terima kasih banyak atas laporannya untuk saudara Apris Nau. Itu tadi kita bisa tahu kondisinya memang korban sudah cukup banyak ya Yves ya. Iya, banyak banget. Semoga nanti bisa segera terungkap semuanya lah ya. Tadi kan masih dalam ada yang proses pencarian juga. Baik, kita sekarang lanjut ke yang tadi nih, topik yang diangkat sama si Evelyn. Yes, yaitu tren operasi plastik itu ya. Jadi operasi plastik ini kan udah menjadi jalan pintas yang banyak ditempuh artis tanah air nih untuk menyempurnakan penampilan. Nah, salah satu artis Indonesia nih yang juga melakukan oplas di Korea Selatan yaitu Sarwenda. Jadi selebriti Sarwenda mencuri perhatian setelah buka-bukaan menjalani operasi plastik di Korea Selatan. Dia melakukan beberapa prosedur kecantikan untuk membuat tampilannya lebih muda. Melalui Instagram story-nya, Sarwenda aktif membagikan kondisinya setelah operasi plastik di beberapa bagian wajahnya. Pasca oplas, ibu 3 anak ini juga tampak beraktivitas dengan perban di wajahnya. Nah, kalau kalian lihat di bawah mata aku jadi terlihat lebih fresh kan? Karena aku ambil lemak yang ada di badan aku dan dipindahin ke wajah aku, cerita Sarwenda dilihat pada Senin lalu. Justru itu adalah kendala orang yang kurus. Kulit di sini dia menunjukkan bagian bawah leher akhirnya karena lemaknya habis jadi kendur. Jadi emang harus langsung dikencengin. Mata aku juga banyak garis-garis, jadi langsung dikoreksi sama dokternya. Disebut Sarwenda, permasalahan di wajahnya muncul karena dirinya terlalu kurus. Tujuan dia terbang ke Korea Selatan adalah untuk memperbaiki masalah kantung mata yang mengganggu penampilannya. Sarwenda juga mengunggah foto dengan wajah yang masih belum sepenuhnya pulih itu di feed Instagram. Ia berpose seolah sedang membaca buku bersama ketiga anaknya. Di sanalah para netizen berkomentar tentang keputusan Sarwenda melakukan operasi plastik, padahal wajah aslinya saja dinilai masih cantik. Dan ada juga nih yang menyebut wajah Sarwenda menjadi mirip Lucinta Luna. Ada aja netizen ya. Tapi kalau cerita oplasnya Lucinta Luna sendiri seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini kita langsung bahas aja. Dia sebenarnya Lucinta Luna ya, teman-teman juga tahu gitu kalau dia adalah orang yang memang cukup transparan ke publik tentang operasi plastiknya. Jadi dia sekarang baru aja pulih juga ngejalanin operasinya yang semakin mirip seperti Barbie.
Meski berulang kali melakukan oplas, Lucinta Luna juga mengaku kalau dia sempat ragu ngelakuin operasi plastik hidung. Ia bilang katanya, gue sempat ragu nih operasi yang akan dilakukannya memakan waktu yang cukup lama. Operasi tersebut sekitar 12 jam karena tekniknya berbeda dengan operasi sebelumnya. Awalnya aku antara ragu dan enggak karena itu kan tulangnya diambil dari tulang iga aku sendiri. Dan tulang iga yang dipotong dari bawah payudara. Aku mikirnya, wah ini pasti panjang banget durasi operasinya. Ternyata benar, 12 jam. Ungkap Lucinta Luna langsung. Walaupun sempat merasa ragu, Lucinta Luna akhirnya mengaku sangat puas dengan hasil operasi hidungnya. Baginya hidungnya adalah aset pribadinya. Gimana menurut lo, hidungnya lebih bagus atau gimana? Ya namanya udah dioperasi ya udah pasti lebih bagus sih jujur gue akuin. Gitu ya? Ini kalau saya lihat di layar ya ini sih hidungnya udah bagus. Ini juga ada juga sih kayak temen gue kan waktu itu adalah teman lama gue. Dia habis operasi juga nih di Korea. Terus dia pulang kan. Ya kalau misalkan lu nanya gue jujur lebih prefer yang natural beauty aja kan. Nah tapi karena teman gue juga menghabiskan cukup banyak uang yang di spending. Ya, soalnya dia permak nggak cuma hidung kayak mata juga ditarik dikit kali ya, terus sama ininya kayak ditarik ke belakang juga, pokoknya ya katanya dapat satu mobil lah. Terus dia nanya, Lin bagus nggak? Ya ini teman gue udah buang uang ya bisa dapetin satu mobil, menurut lu sebagai teman lu bakal ngomong jujur atau gimana? Kalau temennya deket banget gue ngomong jujur. Jujur ya Kalau sebenarnya temennya deket banget ya. Kalau temennya gak deket banget, ya gue ngomong yang bikin dia seneng. ya jujur sih dia dulu teman dekat gue banget kan, cuman kan dulu deket sekarang enggak ya karena kesibukan masing-masing kan. Ya kalau misalkan ditanya, lu menjaga hubungan baik gitu berarti. Iya jalan hubungan. Tapi kalau misalnya teman gue jadi jelek ya enggak juga sih. Sebenarnya tambah lebih cantik, cuman kayak gue berasa kayak ngobrol bukan sama teman gue sendiri. Yang lo kenal sebelumnya. Yes, benar. Jadi ketika dia nanya, gimana? Bagus nggak operasi gue segala macam? Ya karena gue demen yang natural beauty, sehingga gue cuman ngomong, ya udahlah udah dioperasi. Emang kalau gue bilang jelek, lu bakal gimana? Bakal lu rombak ulang lagi? Nggak mungkin juga dong. Jadi ya udahlah, lu udah operasi, yang penting lu happy. Apalah arti masukan dari gue? Iya benar. Ya nanti kalau salah ngomong yang ada makin dipermak-permak lagi. Cuman jujur ya masalah operasi plastik kalau gue pribadi ya terserah lah, itu muka lu aja sih. Bener duit dia juga. Duit lu juga gitu kan. Nah di sini nih netizen nggak cuman Sarwenda dan Lucinta Luna juga nih, di sini juga ada Mahalini Raharja yang operasi hidung di Korea Selatan bikin pangling netizen. Nah ini dia, kita bisa lihat ya seperti apa wajahnya yang ada di layar. Jadi belakangan ini Mahalini Raharja diketahui melakukan operasi hidung. Hidung Lini terlihat lebih mancung dan ujungnya lancip serta bentuk matanya pun ikut berubah. Perubahan wajah pelantun lagu Sisa Rasa itu terlihat saat video Mahalini tampil di atas panggung dalam sebuah acara pada hari Sabtu lalu tersebar di media sosial. Meskipun suara khas Mahalini tak terdengar asing di telinga masyarakat, tetapi banyak menyoroti wajahnya yang berubah. Bahkan sebagian besar merasa tidak percaya bahwa wanita yang ada di atas panggung tersebut adalah Mahalini Raharja. Dan perubahan wajah Mahalini pun disayangkan oleh netizen lantaran sebelum dioperasi wanita berdarah Bali itu dianggap sudah cantik natural. Namun demikian ada netizen yang menyebut alasan Mahalini melakukan operasi plastik karena saran dari dokter. Diduga struktur hidung Lini bengkok sehingga ia memiliki sinus dan sering pilek. Mahalini diketahui telah melakukan operasi plastik pada saat menghabiskan liburan di Korea Selatan. Oke. Gimana menurut lo? Gue sih ngeliat Mahalini sebelumnya emang lebih cantik sih jujur. Cantik-cantik aja sih dia. Iya. Cuman ya. Gimana? Jadi ini penganut natural beauty juga nih. Gue penganut natural beauty tapi mesti kalau yang gak yang operasi, gue nggak masalah. Kayak misalkan kayak gue botox juga, gue DNA Salmon, terus tapi gue nggak yang merubah yang operasi gitu. Gue langsung kayak minder gitu di sebelah gitu. Akbari. Gue tahu sih DNA Salmon sama itu semua botok, gue aja belum. Gue bukan apa-apa, gue kayak takut-takut gitu. Tapi pori-pori lu udah kecil, bagus. Mungkin efek-efek dari make up juga ya. Iya. DNA Salmon pengen juga sih, cuman DNA Salmon gitu kan kadang lu ada downtime-nya kan. Ini gue juga masih ada downtime nih. Ini tapi gue habis PRP yang ini downtime, jadi merah-merah gitu. Coba. Gue nanya nih. Iya. Kalau misalkan nih, lo ketemu pasangan nih cakep banget boleh, gitu kan, boleh. cakep banget kan, terus habis itu udah suka nih, tau-taunya dulu beda banget, Bo. Menarik. Bedanya sih. jauh. Menarik sih.
Gimana? Lanjutin atau enggak? Kayak gue lanjutin sih. Lanjutin. Karena gue tuh kayak kalau gue udah nyaman, sudah vibin, kayaknya gue akan gas terus sih. Ya udah gas terus ya. Jadi Heeh. abaikan masa lalu itu. Iya. Anak gue lah beda gitu, ya udah lah ya. Ya udah, iya. Anak lo beda. Mami, kenapa aku begini? Nggak apa-apa, Dek. Nanti tunggu kamu gede. Nanti kita operasi semuanya. Kamu bukan jelek, kamu cuma kurang duit aja. kurang duit. Iya. Muka kamu nggak berkilau, muka kamu kan nggak berkilau, kamu cuma kurang uang aja. Iya. Mungkin kalau kita tiba-tiba merasa migrain saat ini, bukan kamu migrain, kurang transferan. Kurang transferan, bener itu dia. Mungkin bikin pusing ya transferannya. Nah, ini juga ada lagi nih cerita Titi DJ gimana tuh? Titi DJ ini kemarin, jadi setahun berlalu sejak penyanyi Titi DJ menjalani operasi plastik anti penuaan di Korea Selatan. Pelantun Sang Dewi ini pun membagikan tantangan yang harus dihadapi pasca operasi. Ia tidak hanya harus menahan sakit setelah operasi, Titi DJ juga harus mengatur posisi tubuhnya saat tidur pada hari-hari pertama pasca operasi. Jadi wanita 57 tahun ini nggak boleh tidur terlentang. Oh, nggak boleh tidur terlentang malah. Selama 1 bulan penuh Titi DJ harus tidur setengah duduk. Wow. Untuk menjaga hasil operasi facelift-nya. Oh, ditarik ya, bener tadi yang lu bilang ya. Kayak temen lu juga nih ya, facelift ya dia ya. Malam-malam pertama posisi tidak boleh terlentang, jadi masih setengah tidur. Duduk saya juga masih pakai bantal supaya tidak terlalu berubah, karena untuk kelancaran peredaran darah, dan mungkin ada efek-efek kalau misalnya tidur terlentang itu bisa membuat tidak nyaman, ujarnya dalam acara Beauty Talk 2024 di Delangham SCBD. Pola makan dan gaya hidup juga harus dijaga sebaik mungkin demi mendapatkan hasil terbaik. Selain rajin olahraga juga penting. Meskipun wajahnya sudah pulih total, pelantun Sang Dewi ini masih harus melakukan perawatan secara berkala. Nah, tapi Aduh. jujur ya, operasi plastiknya Titi DJ sih, gue bilang gue akuin bagus banget sih. Bagus Cantik banget. Gue juga udah berapa kali ketemu dia di event ya. Cantik banget sih, muda banget, glowing. Atau kalau lo gimana Akbari menurut lo Titi DJ? Mana hasilnya? Ini hasilnya yang tadi lo udah sempat lihat. Menurut gue cantik banget sih. Bener-bener kelihatan muda. Jadi ya kalau Titi DJ, gue bilang worth it banget sih tuh operasi plastiknya, walaupun sakit-sakit nggak bisa. Ini ya yang kiri ini ya. Nah, gue lagi mau buka nih IG-nya nih. Walaupun sakit-sakit tidur harus terlentang ya, Bo. Tuh, cakep banget kan tuh. Iya, bener. Cakep banget, terus aduh kulitnya glowing. Iya, umur 57 loh padahal ya. Iya, nggak apa-apa sih kalau nanti gue udah usianya kayak Titi DJ mungkin akan memikirkan hal itu. Lu operasi plastik mungkin atau lu treatment aja? Enggak sih, operasi plastik mungkin ya, gue nggak tahu sih kalau ditanya menarik nggak menarik, tapi jujur sampai saat ini gue juga sebenarnya kayak botok aja gue masih belum berani. Berarti treatment lu apa? Treatment lu yang cuma lu facial aja, kok males deh yang disuntik-suntik cetak laser gitu. Oh iya. Pernah sekali gue laser, enggak sih sebenarnya karena gini loh, gue kan banyak olahraga outdoor dan kalau pokoknya gue selalu memilih treatment yang tidak ada downtime-nya. Lu males downtime. Jadi gue males downtime-nya sebenarnya karena gue ya banyak yang bilang, Lin, muka lu udah mulai ada fleknya loh segala macam, dan kadang gue juga dapat, maksudnya ada yang menawarkan endorsement gitu. Maksudnya kayak gitu kan mahal. Gue juga tetap tolak. Saking gue nggak mau break. Karena lu nggak mau downtime. Iya, gue nggak mau downtime-nya. Gue nggak mau gue jadi nggak bisa sepedaan, gue nggak bisa diving. Soalnya waktu itu juga sempet ada yang mau ngasih botox ke gue, terus gue bilang gue lagi diving sih. Jangan deh, ternyata bisa lari-lari gitu ya kalau botox gitu ya. Oke. Beneran. Iya, ada kayak gue 5 hari gak boleh berenang dulu. Oh, bukan lari. Kalau gak salah dibilang karena di botox itu kan ada bekasnya ya. Ada bekas-bekasnya. Jadi takutnya kalau diving jadi iya terkontaminasi ya. I see. Betul. Lu udah botox berapa kali nih? Gue brotox tuh, gue namanya brotox karena cowok kan. Oh, brotox. Nah, produknya itu ya. Brotox tuh gue kayaknya 2 kali tahun lalu. Oh, 2 kali. Iya, tahun lalu. Oke. Sebenarnya di keluarga gue kan punya 2 kakak, cowok sama cewek. Sama keluarga gue, nyokap gue pun enggak. Nyokap gue, cici gue, itu kita semua nggak ada yang botox. Cuman koko gue doang yang botox. Oh, yang cowok malah ya. Padahal koko gue yang paling tua. Gue cuma bingung, kok lu seger banget ya hari ini? Dia cuma senyum. Terus sebulan kemudian gue bilang, lu kenapa sih, lu lagi sakit ya kok? Enggak. Dan gue nanya sampai 3 kali dalam waktu setengah jam. Gue bilang, enggak, muka lu kusut banget. Terus dia bilang, akhirnya dia muka, enggak, botox gue habis. Hah? Lu botox? Terus dia racunin istrinya buat botox juga. Terus kemarin gue juga ngeliat koko gue lagi seger dan rambutnya agak curly gitu. Iya. Lu habis curly rambut? Enggak. Di perm gitu. Bukan, waktu itu sempet dia perm, tapi kan cowok kan cepet hilang dong. Iya.
Enggak, gue abis itu ngeblow pakai Dyson. Anjay. Lu tau Dyson kan? Tahu gue. Terus langsung, anjir dia bisa lo ngeblow pakai Dyson. Jujur gue punya Dyson dan gue gak bisa ngeblow pakai Dyson. Gue gak bisa bikin kerlian-kerliannya itu. Oh iya. Terus koko gue sendiri bisa nge-curly rambutnya dengan Dyson gue sama cici gue cengok. Dan cici gue gak punya Dyson. Jadi koko gue udah ngebotok dan punya Dyson. Jadi koko lu lebih centil daripada semuanya. Emang dari kecil dia tuh centil banget. Gue yang kayak, oh my god, kita berdua yang cewek kalah sama koko kita sendiri. Aduh, kalah-kalah gitu ya. Ternyata ya Detikers ini ada cerita dokter bedah plastik Korea Selatan soal oplas yang paling dicari warga RI. Jadi seorang dokter bedah plastik di Korea Selatan menyoroti perbedaan karakter pasien asal Indonesia dan Korea Selatan. Rupanya masyarakat Indonesia cenderung lebih buka-bukaan. Artinya mereka tidak malu untuk mengakui bahwa penampilan baru di wajahnya adalah hasil bedah plastik yang hasilnya pun memang tidak main-main. Nah, kalau masyarakat Korea ini maunya terlihat ini orang operasi atau enggak ya? Cantik tapi membuat orang bertanya, ini orang operasi atau enggak? Ungkap Dr. Song. Nah, kalau orang Indonesia, kalau hasil akhirnya cantik, mereka tidak ragu mengaku melakukan operasi dan hasilnya baik sekali. Imbuh Dr. Song. Lebih lanjut, Dr. Song menjelaskan pasien operasi plastik asal Indonesia juga cenderung lebih menginginkan penampilan wajah baru yang terkesan mewah. Misalnya berkaitan dengan perubahan mata dan hidung. Terkesan mewah dan wah. Contohnya mata diperbesar dan tegas. Termasuk juga bagian hidung perfect sempurna. Benar-benar mantap sekali. Itu yang saya tangani selama menangani pasien Indonesia dan Korea pungkasnya. Nah, kalau orang Korea itu kan demennya yang natural, tidak terlalu terlihat habis operasi. Dan sedangkan orang Indonesia itu pengennya yang terlihat habis opresong, alias terlihat mewah. Gimana menurut lu, Akbari? Kalau gue sih lebih suka yang natural aja, kelihatan natural. Yang natural. Iya. Nah, kalau yang low-key aja gitu. Yang low-key ya. Mungkin gini ya buat mungkin buat beberapa orang Indonesia yang pengen terlihat mewah semerbak kayak abis operasi. Ya iyalah. Tau gak kenapa? Gue abis buang duit banyak, satu mobil hilang, masa gak kelihatan abis operasi atau enggak? Iya gak sih? Ya dong, kalau misalkan ceritanya gue nih, pulang dari Korea Selatan, gue abis operasi nih ya, hilang tuh ya satu mobil. Gue datang ke sini ketemu Akbari, gimana Akbari? Muka aku ada yang berbeda gak? Oh iya langsung ya, pengen dinotis. Oh iya dong, artinya gue abis cing duit keluar banyak. Jadi gimana muka gue beda gak gitu lah? Ya, dikit. Apa? Dikit, lu gak tahu ya dahi gue harganya berapa, mata gue berapa, hidung gue berapa, rahang gue berapa, ini habis banyak. Masa dikit doang sih? Coba boleh pause sedikit, Ya boleh lah. Boleh lah ya. Boleh lah. Iya, soalnya jawabnya langsung boleh lah. Dari dikit jadi boleh lah. Jadi boleh Gak lah. bagus juga. Mungkin antara pengen kelihatan abis buang duit banyak atau kayak udah bosen nih. Kalau biasanya kan kita bosen pakai baju, ganti baju. Nah sekarang trennya adalah gue bosen sama muka gue pengen ganti muka gue. Ya, waduh, ganti muka langsung ya kan, biar nggak ketangkep. Iya bener juga ya, jadi buat para koruptor daripada ketangkep mendingan operasi plastik dulu ya di Korea Selatan. Tapi gue bingung deh kenapa sih banyak orang pilih operasi plastik di Korea Selatan, kenapa? Nah ini kalau dari detik.com ini dibilang katanya ternyata ada fakta kalau iya itu ada demam K-pop yang pertama ya kan. Terus juga ada fakta kalau bukan sekedar luapan tren aja, tapi emang ada alasan kuat kenapa jumlah pasien operasi plastik di Korea Selatan tuh punya proporsi tertinggi di dunia. Jadi dipandang dari harga, hasil, dan juga keamanan operasi plastik, di Korea Selatan emang terbilang yang paling lebih baik dan juga harganya pun relatif terjangkau. Jadi dibanding negara lain termasuk di Indonesia ya, jadi lebih murah sebenarnya di sana. Alasan lain yang buat hasil bedah kosmetik di Korea lebih rapi yaitu adalah kalau menurut Yeri, karena dokter spesialis bedah plastik di sana tidak bisa didikte oleh pasien. Oh, jadi nggak bisa nih pasiennya BM yang ininya dok ya, yang lebih gede, enggak. Dokternya udah punya standar sendiri. Jadi udah perinci lah, jadi udah proporsional akuratnya. Terus menurut Yeri, negara lain yang baik dan aman untuk melakukan operasi plastik adalah Amerika Serikat. Namun mengingat harga dan ongkosnya akomodasinya mahal, akhirnya banyak orang-orang yang memilih ke Korsel gitu. Oke, jadi dokter di Korea Selatan itu nggak terlalu menerima apa yang diinginkan pasiennya ya. Iya, dia udah punya standar sendiri. Sendiri. Mungkin kalau misalkan kayak di Amerika kan banyak orang tuh ya dioperasi. Ya sebenarnya kalau mukanya bule kan udah beda, mata belok, hidung belok. Cuman kan kalau di Amerika sendiri zaman dulu tuh ada deh
eee, reality show ya yang tentang plastic surgery. Jadi ini orang Iya gue kayak tahu gue tahu. iya tahu kan Gue tahu yang tahu. blotch atau apalah. Iya. Jadi misalkan contoh nih kalau di Amerika, "Dok saya mau gedein payudara saya," padahal udah double didi gitu kan, tetep mau digedein lagi jadi Iya. lebay. Itu Nah aneh dokter sana banget kan sih. tetep digedein kan, Iya. sampai kayak kartun kan. Iya, Bahkan saya juga kartun. mau bokong saya, jadi Iya. depannya begini banget, belakangnya juga Nicki udah Minaj kayak gitu iya, ya. iya. Iya. Iya kan? Iya, bener, mungkin bener itu. Iya. Kenapa mereka mau operasi orang-orang Amerika? Biar kelihatan abis keluar duit banyak, Bener. gitu. Tapi Nicki Minaj. memang bener sih di Korea Selatan itu aku juga dengar beberapa temen aku atau enggak kadang mereka posting kan di Instastory cerita tuh. Zaman dulu ya orang operasi plastik kan kucing-kucingan ya. Ngumpet-ngumpet, iya, Sekarang soalnya mungkin karena entah itu di endorse ya atau Iya, mau bisa pamer jadi. nih gue abis keluar duit banyak nih ya. Jadi Betul. gue posting di story gue gitu kan. Betul. Jadi mereka kayak posting di story, temen gue cerita, gue seneng banget nih sama dia, puas banget lah dengan hasil dokternya dia di Korea Selatan itu kan. Dia bilang kayak, gue agak lupa, pokoknya misalnya gini, "Iya dok, gue mau," mungkin karena kita awam kan, misalkan seusia gue matanya udah mulai turun, gue pengen ini digedein, ini ditarik, ini gitu kan, hidung dimancungin lagi. Nah terus si dokter itu kayak bilang, "Enggak, sebenarnya lu tuh nggak perlu matanya dirombak, mata lu tuh sebenarnya udah bagus, lu cuma perlu dahinya ditarik." Jadi yang ditarik itu dahinya. Oh. Terus misalkan, "Dok saya mau nambah ini nih." "Nggak perlu lah, lu nggak perlu." Jadi sebenarnya di Korea Selatan tuh kenapa mereka nggak ngikutin apa kata pasien, sebenarnya bukan ngikutin kata pasien, mereka tahu lah standarnya tuh seperti apa yang lebih bagus untuk si pasien tersebut. Lu kebayang gak sih kalau matanya tuh yang perfect, matanya belok, hidungnya mancung, ininya begini, rahangnya seperti ini, semuanya yang favoritnya orang. Jadi gue juga pernah baca artikel tuh zaman dulu, misalkan mata yang paling bagus artis A, terus Yeah. misalkan rahang paling bagus Angelina Jolie, terus hidung yang paling bagus si ini, semua tuh kalau digabungin juga kayak semuanya tuh menjerit sehingga jadi terlihat Jadi aneh gitu Jadi loh. gumoh. Jadi gumoh. Ya udah pokoknya kita juga bakal balik lagi nanti nih dengan berita-berita yang lainnya nih Detikers. Jadi jangan kemana-mana. Mungkin buat Detikers yang pengen googling dulu gitu ya, atau mau scrolling dulu berita di detik.com boleh banget. Okay. Tapi jangan kemana-mana, Detik Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetap di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Woi, lu jangan tidur lagi. Senyum. Ha. Melek gue. Aduh, udah melek. Udah. Oke, kita jadi menikmati nih wajahnya Akbari bagaikan Milky Way yang bakal bisa dinikmati dalam waktu dekat. Milky Way. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru. Sebiru hatiku. Iya betul. Gue langsung jadi takut salah, ketahuan banget sih angkatannya. Aduh. Silakan Akbari. Iya nih, jadi bulan Juli dan Agustus adalah waktu yang terbaik dalam setahun untuk melihat Milky Way di langit. Jadi jika dilihat dari belahan bumi utara tanpa teleskop, pusat terang galaksi kita akan terlihat, tetapi hanya bagi mereka yang berada di tempat dan waktu yang tepat. Jika langit cerah, miliaran bintang dapat terlihat melengkung di langit yang malam. Jadi kalau nih Detikers lihat nih fotonya bisa kayak gitu tuh. Bagus ya? Bisa diamati dalam waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Ini Betul. bagaikan kayak apa ya? Bener banget. Duh. Bersama dengan orang yang tepat, kata Mbak Arfi. Aduh, itu jeritan hati kita ya. Kok jadi serius banget ya gue. Kayak jadi curhat nih. Aduh. Lanjut lagi Tapi deh, biar nih gak ketawa deh. kalau sayangnya sebagian besar orang di Amerika Utara dan juga Eropa tidak mempunyai kesempatan untuk melihat Milky Way, kecuali mereka yang melakukan perjalanan ke lokasi langit yang gelap dan juga penting nih untuk menghindari sinar bulan yang kuat, sehingga hanya sekitar 10 hari per bulan di musim panas yang waktunya cocok untuk melihat Bima Sakti dengan mudah dan setelah gelap. Maka tidak mengherankan jika diperkirakan 80% penduduk Amerika Utara belum pernah melihat Milky Way. Jadi mereka yang di lokasinya aja juga belum tentu ngeliat nih, 80% bahkan. Jadi mungkin yang kelihatan orang-orang terpilih. Tanggal-tanggal yang baik untuk bisa melihat Milky Way itu adalah di tanggal 28 Juni sampai 8 Juli, itu 10 hari itu ya.
Terus di 28 Juli sampai 7 Agustus dan juga di tanggal 26 Agustus sampai 6 September serta tanggal 24 September sampai 5 Oktober itu yang terakhirnya gitu. Ya kalau misalkan nggak bisa ngeliat langsung, liatnya langsung di detik.com aja ya. Iya Ada sih, fotonya. Ini dia cantik banget ya, Mhm. kayak aurora gitu nggak sih? Iya ya. Milky Gue kayak Way. ngerasa di DWP tuh. Di DW. Laser-laser. Kok DWP? Laser-laser gitu kan. Itu mah imajinasi. Iya. Aduh. Jadi seru ya. Aduh DWP. Lu kapan terakhir DWP? Udah bertahun-tahun lalu. Udah males gue gitu-gitu. Udah males ya? Lu ke klub terakhir? Berasa tua. Klub terakhir kapan? Apa udah males juga? Klub sepeda, Klub iya sepeda. maksudnya itu Gue benar. tuh kayak sebenarnya kemarin juga ada temen gue sih ngajakin. Gue sebenarnya dulu tuh ya, gue nggak nyangka ya, ternyata emang mungkin gue udah tua aja sih. Dulu tuh gue demen banget pergi party. Demen banget dari Sedemennya kayak SMA. seminggu berkali-kali gitu. Berkali-kali. Wow. Udah deh kayak jadwalnya dulu Rabu, Jumat, Sabtu. Kayak Rabu ada Ladies Night atau apa, Jumat, Sabtu gas gitu kan. Seminggu 3 kali gue party. Kayak enjoy banget the moment. Gue sampai sempet kayak berpikir kayaknya gue gak bakal pernah bosen deh dengan dunia ini. Terus akhirnya ya udah. Terus misalkan kayak gue hamil ya udah enggak dong bla 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 bla. Terus abis udah punya anak masih enggak ya sesekali, mungkin setahun 2-3 kali gitu kan. Nah terus ya 2-3 kali atau enggak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Terus lama-lama makin dikit. Dan terakhir tuh tahun lalu gue Oktober lagi di Amsterdam pergi party tuh sama pas gue lagi liburan kan di Amsterdam. Terus intinya itu kan lagi ada Amsterdam dance event ya kayak rave party gitu kan. Terus abis itu gue diajakin lagi nih sama teman laki gue pergi lagi yuk. Gue jujur ya abis pulang dari acara itu gue kayak energi lu habis banget men. Recovery-nya 2 minggu sampai ke Indonesia aja 2 minggu. Terus habis itu diajakin lagi tahun ini. Gue bilang ke laki gue gak mau ikut sih, tapi mau dibayarin loh gini-gini. Enggak, sampai dibayar aja gue kagak mau pergi tiketnya. Karena gue ngerasa aduh ngapain ya, kayak gue ngerasa kayak gue tuh udah sering olahraga. Kalau gue demen pergi party gitu tuh performa gue tuh performa atlet kali. Gue bukan atlet, gue ABCD. Tapi ngerti maksud lu ya bener-bener. Iya, ABCD atlet bukan capek doang. Nah gue ngerasa kayak pergi partinya kayak waktu itu seminggu gue cuma pergi 2 kali kayaknya. 2 kali, temen gue sampai 4 kali. Gue sampai udah gak sanggup ngikutin. Gue pergi 2 kali. Itu gue renteknya tuh sampai seminggu 2 minggu. Gue sampai anjir gue gak suka nih kayak pergi happy-happynya bentar. Renteknya tuh udah aduh gue gak kuat ya. Sekarang tuh kayak gue tuh mood gue tuh jam 8 jam 9 tuh maunya di rumah aja. Kalau zaman dulu jam 11 kan baru keluar rumah kan ya. Sekarang jam 11 tuh udah pengennya diranjang aja di. Bener sih. Sama sih gue juga gitu. Jadi kayak lebih enak tidur ya. Tapi jujur gue tuh udah 2 minggu 3 minggu terakhir ini tuh kayak mikir pengen deh pergi party gitu kan. Tapi terus kayak pengen doang. Wacana doang. Pengen karena abis ngeliat instastory temen lu aja mungkin. Pengen sih enggak. Tapi abis itu gak dilakukan juga. Karena gue kayak merasa sayang badannya kayak karena gue suka olahraga. Anyep gitu loh nanti olahraganya sepedaan gitu. Ya begitulah ceritanya. Kalau Akbar gimana? Masih suka pergi-pergi gitu? Gue paling kalau lagi ada kerjaan aja. Kalau enggak gue enggak. Gue di rumah aja. Kayak di rumah aja. Kayak gue udah gak se-excited itu sih. Udah gak excited. Iya kayaknya sama, kayaknya lebih enak tidur gak sih? Lebih enak tidur. Lebih enak tidur gue. Apalagi kalau misalkan kayak di dunia-dunia gitu ya, pergi party gitu bikin orang kalau udah under influence ya, under influence of minuman-minuman manja itu kan yang ada banyak orang berantem gitu kan ya. Nah, jadi pusing kan. Kadang juga misalkan kita lagi minum, misalkan bukan kita sih, maksudnya ada siapa lah lagi minum, tiba-tiba jadi bawaannya baper, akhirnya berselisih. Nah, sama halnya nih, ini ada perselisihan antara Jeff Bezos dan Elon Musk terus berlanjut. Hubungan 2 orang terkaya di dunia itu kembali menegang karena masalah perizinan roket. Blue Origin, perusahaan antariksa besutan Bezos, belum lama ini melayangkan keluhan kepada Federal Aviation Administration tentang roket raksasa Starship milik SpaceX. Nah, Blue Origin menyarankan FAA untuk membatasi frekuensi peluncuran roket Starship dari Launch Complex 39A di Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat. Perusahaan Bezos berencana meluncurkan roket New Glenn terbarunya dari Kennedy Space Center pada tahun ini. Dan mereka khawatir operasional SpaceX akan mempengaruhi roketnya. Sementara SpaceX berencana meluncurkan roket Starship hingga 44 kali dalam setahun. Keluhan Blue Origin disampaikan setelah FAA memulai pernyataan dampak lingkungan untuk peluncuran roket Starship dari Launch Complex 39A.
FAA memberikan waktu untuk komentar publik hingga 24 Juni lalu dan Blue Origin menyampaikan komentarnya pada 21 Juni. Blue Origin berargumen peluncuran Starship yang terlalu sering beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan populasi di sekitar area peluncuran, termasuk personel Blue Origin. Mereka juga mengkhawatirkan kualitas udara, air, dan sumber daya di bawah tanah yang berkaitan dengan pengeluaran bahan beracun atau berbahaya serta dampaknya terhadap pasokan air. Blue Origin meminta FAA membatasi jumlah peluncuran roket Starship dari KSC, membatasi waktu peluncuran roket sambil mengizinkan prioritas jadwal peluncuran vendor lainnya, serta membangun infrastruktur lainnya untuk mengurangi resiko bagi vendor peluncuran lainnya seperti dikutip dari Gizmodo hari Minggu yang lalu. Keluhan Blue Origin ini langsung dikomentari oleh Musk. Dalam cuitannya di Twitter atau X, Musk mengatakan Su Origin, yang merupakan permainan kata dari nama Blue Origin. Ini bukan pertama kalinya Blue Origin dan SpaceX berseteru secara publik. Pada tahun 2021, Blue Origin mengajukan gugatan untuk menentang keputusan NASA yang memilih SpaceX untuk mendapatkan kontrak wahana pendarat bulan. Tuh, beda ya kalau pengusaha besar rebutannya Roket. Kalau balik lagi ke party rebutan apa? Rebutan laki, Ah, rebutan cewek. Emang iya. udah beda kasta kita. Oh iya bener, Parkir bener. Gue gratis di Indomaret Surabaya. bayar gue males tuh gue. Gue pergi langsung gue. Iya. Gue nanya nih, kalau lo pergi ke minimarket ya, terus lo udah masuk, ternyata barang yang lo cari kagak ada, terus lo tetap harus bayar parkir. Yoi. Iya sih, gue juga pasti enggak sih gue. Kalau gue alasannya sekarang paling ini, gue nggak ada duit cash udah. Beh, Iya. tiba-tiba dia gini. Ini ada QRIS-nya kok. Nggak ada Bete cash, sih. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia langsung balik-balik nih. Nggak apa-apa Pak, ada QRIS-nya kok di belakang. Iya, iya. Gimana? Aduh. Tapi Langsung itu baterai saya habis gitu. pernah waktu itu ya, gue lagi Car Free Day ya. Nongkrong di pinggir jalan. Nah, terus lagi nongkrong di pinggir jalan nih ya. Ada pengamen. Terus dia kebetulan ini kan gue sama temen gue. Yeah. Di sini juga ada orang yang disamperin temen gue yang di sini. Pengamen itu nyamperin. Terus temen gue yang cewek ini bilang ini, maaf ya kak, nggak ada uang cash nih, nggak ada duit kecil. Dia cuman kayak gitu kan. Terus mungkin ditinggalin kan. Terus temen gue yang sebelah ini ketawa. Orang jelas-jelas di gitarnya tadi ada tulisannya, ada QRIS-nya. Oh. Gila ya. Canggih ya. Canggih. Zaman sekarang tuh di pedagang asongan di pinggir jalan aja tuh banyak loh yang menerima QRIS. Nah itu dia. Tapi kalau Kunto Aji gue gak tahu nih di gitarnya ada Chris atau enggak. Tapi yang jelas yang kita tahu nih Kunto Aji lagi mau bikin tour hingga Kuala Lumpur nih guys. Jadi buat detikers yang lagi ada di Malaysia juga nih bisa nih kayaknya nonton Kunto Aji. Karena turnya bakal jalan 6 kota. Dan ini kota-kota yang disamperin itu ada Malang di tanggal 14 Agustus. Terus ada Jogja 16 Agustus. Semarang 18 Agustus. Dan juga lanjut di Bandung 20 Agustus. Dan nanti closingnya di Jakarta 22 Agustus. Dan nanti ada satu kota terakhir yang berada di luar Indonesia. Itu adalah di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencananya bakal diadain di tanggal 28 Agustus. Tiketnya sendiri bisa didapetin di Uber Tickets untuk di Malaysia pada pukul 8 malam waktu setempat. Kalau di Indonesia bisa dapetinnya di Goers. Itu dia. Nah coba tuh lihat tuh di layar tuh gimana tuh. Bagus sih Kunto Aji. Ada label QRIS-nya gak tuh? Oh ya gak ada ya. Buat nyawer. Hah? Buat nyawer. Gue nonton dulu gue konser dia yang album sebelumnya. Di tenis indoor. Iya. Asli. Ya, gue suka sih, gue nangis ya waktu itu. Karena tapi beda kalau yang album yang pengantar purifikasi waktu ini, gue nggak terlalu relate. Oh jadi lo nggak nangis? Iya enggak. Yang liriknya lebih relate aja sih menurut gue. Kalau yang sekarang tuh dia lebih eksperimental, main frekuensi gitu. Oh. Albumnya sekarang. Kepo. Nangisnya di lagu apa? Kayaknya Jakarta dia juga gue lumayan deh ya. Kenapa? Terus sama Pilu Membiru ya.
Iya, Apa-apa? Pilu Membiru. Oh, kenapa? Ini aja lagi stres aja, lagunya tentang stres kan. Terus stres aja gue kayak. Terus habis pandemi sekali stres gitu. Terus ya gitu. Kayak pandemi mas semua juga lagi stres. Iya. Tapi ngomongin pandemi ya, jujur ya kemarin itu gue sempat ngobrol sama teman sepeda gue. Kangennya masa pandemi. Gue enggak lagi. Lo enggak? Enggak. Oke. Lu kangennya apakah kangen di rumahnya aja? Mungkin karena anak sepeda kali ya, jadi puas-puasan aja Kosong sepeda-sepedaan jalanan ya. lu ya. Tapi enggak sih, waktu itu juga ya itulah manusia yang gak pernah puas ya. Pada saat pandemi pengen cepat keluar dari masa pandemi biar bisa beraktivitas, biar bisa ketemu sama teman. Nah gue kayak kangennya tuh ya waktu itu gue ngobrol sama temen gue tuh kayak ya karena kita sepedaan tiap hari kayak sepedaan gak ada yang dipikirin atau apa. Ya iyalah, orang kita gak boleh kerja gak boleh apa. Kita cuman disuruh banyakin olahraga atau apa biar gak terkena si COVID tersebut kan. Kayaknya itu kayak lepas banget gak mikir apa-apa. Jadi lu gak kangen? Gue ada Gue kangen tuh 2019 2018 gue kangen. Tapi 2020 gue gak kangen. Ya 2019 2018 gue kangen. Mungkin karena lu bener-bener diem aja gitu kali ya. Iya Kak, gak tahu ya, gue ngerasa hidupnya lebih ngerasa hidup ya di guanya. Itu 2019-2018 dibanding yang 2020 ya. Saat itu lagi nonton konsernya Kunto Aji. Kunto Aji gue 2021. Oh, pandemi dong. Sorry, bentar. Iya 2019 akhir malah, belum pandemi bahkan iya bener. Menjelang pandemi. Di Cina udah pandemi, di kita baru Februari kan, di announce bener. Jadi Mbak Arfi gimana, kangen pandemi gak? Enggak ya, oke. Ya udah gue salah deh. Mungkin karena gue sepeda jadi kayak beda-beda aja kan. Sih. Jadi aman. Tapi jangan balik lagi ya, COVID saya juga gak mau balik lagi sih. Tapi gue juga gak mau juga sih balik lagi ke masa-masa itu. Ogah. Jadi gimana sih? Katanya sebentar kangen, tapi kalau virusnya ikutan balik juga gue gak mau juga sih. Iya. Ngeri cuy. Itu ngomongin ngeri-ngeri COVID ini juga ada yang ngeri juga nih Detikers. Ini lagi viral, orang utan setinggi rumah muncul di pemukiman nih. Waduh. Nah, jadi kemarin aku sempat lihat juga sih video ini. Nah, video penampakan orang utan setinggi rumah di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tenggara menelusuri informasi tersebut. Dilansir Detik Sulsel dari video yang beredar, orang utan berada di sebuah pohon dekat pemukiman warga. Dalam video itu orang utan yang berdiri terlihat memiliki ukuran hampir setinggi rumah warga. Dari kemarin kita sudah melakukan upaya identifikasi dan penelusuran dari media sosial dan lain-lain. Kemudian juga dari kemarin sampai hari ini teman-teman WRU atau Wildlife Rescue Unit kami juga mencari lokasi yang dimaksud, kata Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto hari Senin tanggal 8 lalu. Ari belum memastikan lokasi pasti orang utan dalam video tersebut. Dia menilai informasi yang beredar masih simpang siur. Ya, jadi masih simpang siur. Sayangnya bahwa pengupload pertama video itu sudah men-take down upload mereka. Jadi agak susah kita mencari informasi lebih lanjut, tapi kita tetap mencari lokasi yang sesuai dengan video tersebut, terangnya. Kita belum memastikan lokasinya itu ada di mana, apakah di Kalimantan Timur, Kalbar, atau Kalteng. Belum bisa menentukan. Ari menerangkan orang utan itu merupakan pejantan. Namun terkait ukuran orang utan yang dinarasikan hampir setinggi rumah warga, menurut Ari disebabkan sudut pengambilan gambar. Ini sembari gue nonton juga nih di layar nih. Yoi. Lihat angle videonya, itu kan diambil dari bawah. Kemudian juga rumah itu kita tidak tahu jaraknya seperti apa. Jadi itu karena angle aja sih pengambilan videonya yang juga cukup bagus. Kesannya jadi besar. Nah jujur ya, gue kemarin tuh sempat lihat video ini di sosial media. Terus gue sempat mikir, ini beneran gak sih? Tapi kayaknya beneran. Tapi gue juga, gimana ya? Hari gini tuh semuanya bisa serba AI, serba editan. Jadi gue kayak, ini beneran gak sih orang utan itu bisa sebesar rumah? Tapi kalau di film The Dawn of Planet the Apes sih kayaknya bisa ya. Bisa? Iya kayak si Morris, bener. Karakter Morris segede gini. Beneran bisa? Iya. Kalau di filmnya. Cuman kan film bisa jadi prediksi masa depan kan. Ya gue gak tahu sih, ada kemungkinan. Mungkin dia kebanyakan makan junk food, Bo. Bisa jadi. Kena steroid jadi gede. Obviously bener, dia gak baca label. Gula. Dia gak baca label tadi. Pisangnya terlalu mateng sih. Jadi manis. Iya. Cuman yang miris adalah gue kasihan gitu. Dia harus ke pemukiman kita. Karena pemukimannya dia mungkin sudah dimusnahkan. Oh iyalah. Kasian Gimana ya, kayak
semua hutan-hutan ditebang demi kepuasan manusia ya. Iya, iya. Biar cari cuan. Oke, Aduh. daripada kita pusing mendingan Akbari kita break sebentar. Jadi Betul. Detikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan Jangan tidur lagi. Detik Pagi. Jangan Tidur lagi. Yes, balik lagi barengan sama Akbari dan juga Evelyn di sini. Kita sekarang masuk di segmen Indonesia Detik ini. Dan kemarin itu ada sempat gempa ya Yuf ya Iya. di Batang. Dan ternyata pasca gempa itu sempat ada bantuan juga dari Kapolda Jateng. Dan kita sudah terhubung langsung sama reporter Detik Jateng, ada Robi Bernardi. Selamat pagi Mas Robi Bernardi. Masih belum terdengar suaranya Mas. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Akbar. Halo. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah hari ini baik dan cuaca juga cerah di Kabupaten Batang. Wah mantap Oke. sekali. Iya, ya semoga juga baik juga untuk Akbar sama Evelyn dan Detikers yang sedang monitor siaran ini. Suara cerah ya berarti ya kondisinya ya. Baik, Ya, kondisi sangat cerah. sangat cerah. Baik. Oke, Mas, ini kan gempa kemarin yang terjadi di Kabupaten Batang disebutkan merusak rumah warga. Ada berapa rumah warga yang terdampak nih? Iya, ini seperti di belakang ini masih terdampak nih. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya ini, salah satu warga terdampak rumah kategori rumah rusak sedang ya, di mana di belakang nampak dinding kamar sama dinding ruang tamu roboh akibat Wow. gempa yang terjadi pada minggu kemarin, Wow. yang kemarin. Jadi kalau total itu yang rumah dan bangunan yang terdampak itu ada 49 dengan kategori Cukup banyak berat ya. sampai ringan. Cukup banyak. Cuma alhamdulillah kemarin gempa jiwa dan Detikers yang lain ada korban luka, ada sekitar 12 melakukan rawat jalan dan satu masih di rumah sakit. Ini masih sudah tertangani. Gitu. Baik, baik. Kalau korban jiwa ataupun luka nih kira-kira jumlahnya ada berapa sih sebenarnya? Ada 12, total 12. Nggak ada korban jiwa, Akbar. Sama Baik. Tidak ada korban jiwa, hanya korban luka. Dan dari 12 itu 11 sudah rawat jalan. Di hari itu Syukurlah juga. ya. Baik. Nah, untuk saat ini seperti apa sih kondisi terkini di lokasi? Apakah masih terdapat banyak puing-puing? Ya, seperti dilihat di belakang juga masih ada puing-puing, belum ada perbaikan rumah. Kalau aktivitas hari ini seperti kemarin itu dilakukan kerja bakti dari TNI Polri, relawan sama BPBD sama warga masyarakat sekitar melakukan kerja bakti di titik-titik rumah yang terdampak gempa. Namun saat ini untuk hari ini sendiri petugas masih melakukan pendataan pemutahiran data guna perbaikan rumah. Berapa berat sih satu rumah itu estimasinya sampai apa yang dibutuhkan apa aja itu masih dilakukan pendataan oleh petugas dari TNI Polri. Baik. Itu Akbar. Baik, terima kasih Mas. Cukup tanggap berarti ya dalam membantu warga semuanya. Dan pasca gempa kemarin Polda Jateng juga katanya sigap mengirimkan bantuan. Dan juga sempat kita dengar katanya ada sempat trauma healing post, jadi buat ngebantu warga-warganya juga. Ada sempat dapur umum juga. Nah ini mungkin boleh diceritain lebih lanjut kali Mas ke Detikers. Kira-kira bantuan apa aja sih sebenarnya yang diberikan? Iya, pada kemarin, tepatnya hari kemarin, itu dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi, menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 sak semen. Ya, kemarin kita sempat ngobrol sama PJ Bupati untuk perbaikan kan dibutuhkan waktu untuk pemutahiran data dari rumah-rumah warga yang terdampak itu, dari petugas itu nanti akan melakukan pemutahiran data seberapa besar sih material, estimasi dana dan kebutuhan apa aja yang untuk dilakukan perbaikan.
Kalau PJ Bupati Batang kemarin membutuhkan waktu 1 sampai 3 hari untuk melakukan pemutahiran data dari rumah warga yang terdampak. Demikian. Baik. Cukup ini sih menjawab semuanya tadi. Terima kasih banyak loh Mas tadi atas laporannya, Mas Robi Bernardi. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan tugasnya kembali, Mas. Selamat melanjutkan Ya, aktivitas. sehat selalu juga Akbar dan Evelyn. Terima kasih banyak, Mas. Itu dia tadi laporan dari Detik Jateng, teman-teman, dari Mas Robi. Jadi ya semoga bisa lekas pulih lagi dan rumahnya bisa kembali terbangun ya. Benar Amin. banget. Nah, di sini ya biasanya kan kalau habis ada bencana seperti itu Iya. ya, biasanya kan suka ada wabah penyakit juga tuh ya, Wah, Akbari. bisa jadi karena kan Nah, mungkin MCK-nya terbatas ya kan. benar. Nah, di sini aku juga mau sharing nih. Ternyata selain buat masak, bawang putih juga bisa buat usir hama di rumah loh. Oh ya, Misalnya hama-hamanya tuh salah satunya kan nyamuk ya kan sekarang lagi banyak tuh musim yang kena demam hujan, lagi musim berdarah, hujan. bener, apalagi musim hujan. Jadi di sini Detikers, bawang putih dikenal sebagai bahan andalan untuk memasak berbagai hidangan. Namun ternyata bahan dapur ini bisa digunakan untuk mengusir hama di rumah. Dengan aroma khasnya, bawang putih bisa membuat hama tidak betah berlama-lama di dalam rumah. Segera atasi hama pakai bawang putih sebelum hama semakin mengganggu penghuni rumah. Lantas bagaimana cara mengusir hama pakai bawang putih? Nah, yang pertama nih, ulet bulu. Mengutip Cleanpedia, bawang putih bisa dijadikan campuran untuk membuat cairan ajaib pengusir ulat bulu. Campurkan sabun cuci piring, air, dan bawang putih. Kemudian rendam bahan-bahan tersebut di dalam air sabun dan endapkan. Semprotkan campuran air tersebut ke batang tanaman dan daun untuk membunuh ulat bulu dan mencegah mereka memanjat ke tanaman lain. Cairan ini bisa disimpan berminggu-minggu dan digunakan setiap hari sampai ulat bulu benar-benar hilang. Dan kemudian nih, cicak. Siapa Nah nih yang ini sebel cicak? musuhnya gue nih, Iya gue kan? gak suka gue. Lo gak suka cicak? Gue trauma cicak sebenarnya. Oh, sebenarnya gue bukan karena traumanya sih, gue cuman males aja cicak, banyak kotoran cicak di mana-mana, di tembok kesel. Kalau gue tuh Lu trauma yang cicak. satu jijik, yang satu trauma. Gue tuh trauma karena ini ya, gue waktu SMP, gue kan duduk paling belakang. Terus kayak gue lagi nyender gini, gue nguap, cicak jatuh di sini, gue Oh, di hampir sini? masuk mulut, Wah, iya. gue baru Terus mau masuk ke masuk badan gue, kayak gue gini-gini. Segini. Gue baru mau Jijai bilang. banget kan ke badan-badan gue gini. Tadi Jadi kan trauma dia banget gue sama cicak makanya. Tadi Akbari kan bilang masuk ke sini. Gue mikir ke sini ke leher tuh atau ke Oh dalam enggak, mulut? ke sini jatuh ke dagu gue. Oh, Untungnya. ke dagu. Kalau ke mulut gue udah wah. Chaos banget. Soalnya tadi dia bilang ke mulut. Iya, Jadi gue hampir. pikir dia mangap Ngeri. begini, blek masuk ke Iya, mulut. itu jijik banget sih, itu jijik banget. Oh enggak, kan ke baju kan. Udah gue gini terus kayak udah. Langsung ke meja temen gue waktu itu. Gue jahat gak sih Mbak Arfi? Kok gue malah ketawa ngakak kayak dia kemasukan. Iya, temen gue ketawa semua sih emang. Tapi emang lucu sih. Tapi chaos sih. Antara kayak pengen nolongin tapi Iya, heboh aja tuh heboh. Nah itu jadi gue trauma karena hampir masuk mulut cicaknya. Tapi Pas gue lagi nguap kan lu bayangin aja. ya sih, jijik banget sih kayak aduh males banget ya. Iya. Tapi emang banyak sih orang gak suka juga yang cicak. Kayak laki gue juga gak suka sih. Gue kayak gitu cuman gue sentil aja. Ya kalau lari ke gue ya mungkin gue agak teriak tapi kayak ih gitu kan. Tapi kalau misalkan itu kalau cuman kayak di sekitar gue atau apa gue diem aja sih. Diem aja deket-deket juga diem. Asal jangan lari ke arah gue juga males gue kena santai cicak ya. kan. Tapi cara ngusirnya gimana If? Kasih tau gue If. Lu kagetin aja gitu loh. Lu kagetin emang gak lari. Gitu ya? Dikagetin aja. Budek. Iya. Nah kemudian setelah cicak nih nyamuk. Nah misalkan abis kayak musibah gitu kan banyak nyamuk kan, takutnya demam berdarah. Nah dikutip dari Architectural Digest India terungkap kalau bau yang menyengat dari bawang putih bisa mencegah gigitan nyamuk dan membuat area bebas nyamuk. Caranya dengan menumbuh beberapa siung bawang putih dan panaskan di air mendidih. Setelah dingin tuang cairan bawang putih ke dalam botol spray dan semprotkan di sekitar rumah. Boleh nih gue coba biar gak banyak nyamuk di rumah gue. Kesel. Kemudian ada juga nih tikus. Dari catatan Detik Food kita, kenapa tuh di belakang ngomongin tikus? Apa? Tikus masyarakat ya? Yoi. Oke, dari catatan Detik Food kita bisa tahu kalau aroma bawang putih yang menyengat juga bisa diandalkan untuk mengusir tikus.
Cukup siapkan bawang putih dan kain kasa untuk membungkus bawang putih. Cara menggunakannya cukup sederhana. Iris bawang putih lalu bungkus menggunakan kain kasa, letakkan bungkusan ini di area yang sering dijangkau oleh tikus. Diamkan bungkusan bawang putih ini selama beberapa hari dan tikus tak akan berani datang lagi. Dan yang terakhir adalah manusia yang menyebalkan. Nah, itu Ya, gue tambahin. toxic tuh ya. Manusia yang menyebalkan, lu makan aja bawang putih yang banyak ya, detikers, dijamin kabur semuanya. Itu kayak satu episode di film SpongeBob. Apalagi tuh, Ada kayak gitu. makan bawang putih banyak sih. Iya, jadi dia makan bawang putih banyak terus akhirnya dia diasingin sama satu kota gitu. Iya. Ya ngerti emang Iyalah, bawang SpongeBob. putih itu kan baunya tajam ya. Tapi jujur ya, bawang putih itu juga bagus loh buat Gue sih kesehatan. suka ya. Gue anaknya Iya, bawang banget. asal jangan lu lagi di sini lu makan bawang ya. Nah itu dia, bener. Lu jangan dari rumah abis sarapan apa bawang putih yang banyak, If. Bawang goreng lu suka cemilin gak? Gue tuh suka. Enggak sih, gue cuma secukupnya aja sih. Gue suka banget cemilin. Jadi kalau gue bau, sorry ya. Sorry ya. So, gue kayak Ada ada yang suka antara ya? cengok kayak ini yang mana nih? Iya, iya. Soalnya lu Gue juga ngomong kayak lu. itu mengingatkan gue akan zaman dulu ya ketika gue modeling ya. Ada beberapa model, entah itu cewek atau cowok suka diginin. Aduh, gak usah air yang itu lagi deh. Kenapa? Gue denger lah. Bau Gitu. bawang dia. Bau bawang cuy. Gitu kan, bau bawang. Kayak wibu Gue ya. kayak langsung, oh gue juga pernah nih ada cerita. Jadi ada satu model. Sebenarnya gue cukup dekat karena orangnya juga asik kan. Dia tuh terkenal emang bawang banget. Sehingga ada beberapa desainer tuh yang males pakai dia. Karena gitu bau kan. bawang. Karena abis dipakai ini baju, bau bawang gitu kan. Oh. Terus pernah juga nih, ya ini lain orang misalkan gini. Ini cewek agak bau bawang. Terus one day, itu baju kayak ibarat kata kurang pas. Sempet dong ditukar ke gue. Terus gue kayak, Pas lu pakai bau bawang. gue cuman, Evelyn tuker dong sama ini. Lu tau gak sih perasaan gue tuh kayak gimana? Bau bawang atau bau ketek nih? Ya bau, ya maksudnya bau bawang ya bau ketek lah. Aduh. Oh. Ya iya, maksudnya nyebutnya lebih halus dong. Terus akhirnya gue kayak mau gak mau pakai baju yang udah dipakai dia. Dan dia tuh karena nunggu di belakang mungkin suasananya pas itu agak panas ya. Lu kebayang gak sih? Itu lah yang bilang enaknya jadi model jalan apa cuman tinggal jalan di panggung. Itu dia agak keringetan terus ditukar bajunya ke gue kayak pakai bajunya kayak ngeflat gitu kayak diem. Habis itu begitu selesai gue lap-lap badan gue sih. Nggak di depan dia, maksudnya udah ya itu di mobil gue kayak lap-lap badan kayak duh kok gelisah gimana sih lo pakai baju bekas orang yang keringetan dan bau bawang kan agak bete. Nah gue pernah nih yang jackpotnya lagi nih. Oke ini cowok terkenal bau bawang. Terus dia waktu itu keringetan kan. Gue waktu pas gue sama dia cukup akrab gitu kan. Terus pas gue deket-deket sama dia bau bawang nih. Akhirnya gue ngakalinnya gini loh, agak berjarak gitu loh. Entah gue pindah tempat atau apa tuh. Sampai one day nih nggak cuman gue bau yang kebauan. Emang kadang jarak semeter aja udah kecium tuh. Nah teman gue sampai kan dia kayak akrab banget juga nih. Dipeluk-peluk sama dia. Gue sampai kayak kalau betah sih. Kalau lu kuat sih meluk gitu Gue juga ya. tahan napas, If. Oh gitu ya, gue diem. Kenal lah gue lagi duduk gini. Apa gue di bawah lah, pokoknya intinya dia tiba-tiba lagi buka baju, lengan buntung. If bentar ya dia begini. Aja. Ke gue atau ke temen gue cuman, ini di depan mata ya. Kayak scene-scene di film komedi gitu ya. Oh, gue ya. Lu tau gak, gue tadinya gak berani ngomong. Cuman hari itu tuh udah kayak keterlaluan atau gimana banget ya. Sehingga kan gue cukup dekat ya. Terus gue akhirnya ngomong ke dia, sorry ya. Misalnya namanya Akbari, sorry ya gue menggunakan nama lo. Akbari, Gue sorry stuntman banget bau ya. ketek. Enggak, yaudah anggap ya A. Anggap ya A gitu kan. Akbari kan. Lagi salah, anggap ya Z gitu kan. Nah siapa tuh Z. Anggap ya, sorry ya Z, gini-gini. Lagi ngomong apa lah gue lupa. Akhirnya gue karena udah gak tahan, akhirnya gue ngomong sorry ya Z. Gue ngomong juga lu tuh hari ini agak gue begini tangan gue apa ini gue begini tangan gue begini ini agak beginilah gue gitu. Gue saking gak enak ngomong enggak kok gue enggak dia begini dan waktu gue menyengat banget coy. Gue gak gue ini soalnya pakai jaket kulit yang ini nih jadi bau nih dan dia naik motor kan jadi lu kebayang gak jaket kulit naik motor tambah nyerap kan. Gue tuh enggak tuh gue udah semprot parfum. Denial intinya. Orang yang bau ketek disemprotin parfum jadi makin aneh baunya. Ember
der dan dia intinya makin denial. amazing menurut gua. Intinya dia denial. Iya fusion bener. Tapi ternyata abis itu ya udahlah kalau denial gini nih gue malas berdebat kan. Ya udah gue diemin, akhirnya kayak begitu malamnya atau besokannya gue lupa. Pokoknya dia telepon gue lagi, "Lin, emang bener gue sebau itu?" Lumayan shy. Soalnya tuh udah kayak pasti backstage tuh kayak nggak ada yang mau deket-deket gitu loh, jadi males gitu loh. Oh, gue terakhir yang gue iniin kemarin pas nonton Leve. Kan nonton festival kan, terus kayak di depan gue biasa kan semuanya pacaran-pacaran. Nah, ini ada yang pacaran gitu, terus dia sambil peluk ceweknya di depan, terus sambil ngerekam gini. Wah anjay, bau banget kan. Terus kan festival kan, rapet semua gitu kan nontonnya kan. Jadi kayak gue gak bisa bergerak kan. Gue akhirnya ngomong, "Mas, maaf banget nih mas, sorry nih mas. Sorry banget nih. Iya mas, saya turunin kok di tangan saya." Dikirain dia gara-gara rekaman HP-nya kan, nutupin gue kan. Terus gue bilang, "Masnya bau ketek," gitu. Terus dia kayak, "Iya mas, maaf ya," gitu. Terus dia legowo gitu. Terus ceweknya juga kayak mengiyakan argumen gue. Iya. Maksudnya kayak gitu tuh harusnya ada polisi ya, polisi mengontrol. Iya, di Aduh, tempat gym gue sekarang ada gitunya. serius. Ada iya kayak Polisi yang jagain gitu. enggak sih. Sebenarnya tapi sekarang ada rambunya gede gitu. Oh, jangan dilarang ini. Diwajibkan untuk menggunakan deodoran demi kenyamanan bersama, gede gitu tulisannya. Supaya nggak ditangkap sama polisi ya. Nah, ini kalau ngomongin polisi ya, ini ada polisi wanita kemarin tuh hujan-hujanan. Aduh. Jadi viral, Polwan hujan-hujanan atur lalin di Bekasi. Nah, ini ada video aksi Polwan mengatur lalu lintas di kota Bekasi, Jawa Barat. Viral di media sosial. Pasalnya, Polwan itu mengatur lalin di tengah guyuran hujan lebat tanpa jas hujan. Waduh, ternyata tuh semangat banget tuh. Kita bisa lihat tuh videonya, gue Hebat sampai ya. salfok juga tuh. Indikasi ya. Nah, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 kemarin di saat hujan deras mengguyur kota Bekasi. Video aksi Polwan itu diambil di simpang tol Bekasi Timur. Dalam rekaman video yang tersebar, terlihat arus lalu lintas di lokasi macet imbas hujan deras. Polwan yang berseragam lengkap itu terlihat meminta mobil berkelir merah untuk mundur dan memberikan jalan bagi bus yang akan belok ke kanan. Usut punya usut, sosok Polwan itu ternyata AKP Indira. Dia adalah Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Dan dikutip dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya hari Senin tanggal 8 kemarin, AKP Indira mengungkapkan alasan dirinya turun langsung hujan-hujanan mengatur lalu lintas. Saat itu dia mendapat tugas dari Kasat Lantas untuk mengecek jalur. Setiba di simpang tol Bekasi Timur, posisi simpang tol Bekasi Timur macet parah. Alhasil dia memutuskan turun dari mobil dan mengurangi kemacetan. AKP Indira juga menegaskan bukan hanya dirinya yang hujan-hujanan. Petugas polisi lain pun ikut mengatur lalu lintas, tulis di MC Polda Metro. Wow, Mantep luar nih, biasa. respect nih gue sama yang Respect. gini-gini nih. Ya semoga banyak lah yang kayak gini ya, bukan cuman oknum. Respect lah pokoknya gue sama polisi yang bagus kerjanya seperti ini. Dan semoga sehat ya, gak jadi sakit karena hujan-hujanan. Berikutnya nih gue juga kemarin ngerasa bersyukur nih sebenarnya, If, karena udah sempet nonton Ed Sheeran. Yes. Karena Ed Sheeran ternyata baru aja mutusin untuk hiatus dari musik. Untuk alasan yang mulia tapi nih. Jadi Ed Sheeran dia bilang katanya dia sekarang meluncurkan program musik baru bagi anak muda dan meningkatkan pendanaan pendidikan musik di sekolah-sekolah. Jadi sebelum kemarin hiatus, akhirnya Ed Sheeran nyumbangin sekitar 170.000 pound sterling atau sekitar 3,54 miliar di sekolah lamanya. SMA-nya namanya Thomas Mills di Suffolk. Hal ini terinspirasi dari gurunya yang menghubunginya tentang pemotongan dana untuk program musik pada 2018 lalu. Awalnya saya lakukan di daerah saya, tapi sekarang kami menjadi program nasional. Wah, keren. Terus saya juga mengunjungi banyak sekolah menengah yang membutuhkan pendanaan musik dan melihat perubahan besarnya. Penyanyi lagu Shape of You ini akhirnya menemukan talenta musik muda berbakat yang mengantarkannya pada kesuksesan. Jadi saya tuh bukan orang yang akademis dan di dunia nyata ini mungkin dianggap bodoh, tapi saya jago musik dan orang-orang melihat saya punya bakat di bidang ini. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan di sekolah negeri yang mendukung bakat musik. Dana untuk program musik di Inggris sedang dipotong, jadi saya akan lakukan apa yang saya bisa untuk menggalang dana. Jadi badan amal ini dari Ed Sheeran ini namanya Suffolk Music Foundation.
nyumbangin kayak kamera juga, MacBook, dan juga ruang gelap fotografi untuk Departemen Seni dan IT di sekolahnya. Siswa dan staf di sekolahnya ini beruntung memiliki dermawan yang juga ngerti tentang ngapresiasi nilai seni. Jadi menurut gue keren sih. Dan semoga bisa makin makin banyak pahalanya sih. Makin banyak Ed Sheeran lainnya. Ya bener. Mudah-mudahan Ed Sheeran juga di Indonesia. Amin. Amin. Biar akademi kita semakin maju, semakin Betul. terdepan. Amin. Nah, itu dia berita-berita positif dari luar negeri. Tadi juga ada Polwan dari Bekasi. Nah, sekarang bagi pengguna iPhone termasuk saya, aduh, 1,46 miliar pengguna iPhone terancam kena serangan cyber. Kok Jadi sebuah laporan terbaru mengungkapkan sebanyak 1,46 miliar pengguna aktif iPhone di seluruh dunia tengah menghadapi serangan cyber yang ditujukan untuk membobol ID Apple mereka. Dilansir Detiknet dari Phone Arena, para hacker menggunakan kampanye phishing dengan mengirimkan email dan teks yang dirancang agar terlihat seolah-olah dikirim oleh Apple. Email dan pesan SMS palsu ini pun mencoba membuat korbannya untuk mengklik sebuah tautan untuk membaca pemberitahuan penting tentang iCloud. Perusahaan keamanan Symantec menemukan pada bulan ini bahwa tautan tersebut mengarah ke situs web palsu yang meminta penerima untuk mengungkapkan nomor ID Apple mereka. Web palsu ini juga menampilkan CAPTCHA agar terlihat seperti situs asli. Apple menyarankan agar pemilik iPhone menambahkan otorisasi 2 faktor atau 2FA untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra pada ID Apple mereka. Dan untuk mengakses akun Apple Anda dengan 2FA, pengguna akan menerima pesan SMS dengan kode 6 digit khusus yang harus dimasukkan untuk mengakses akun Apple. Setelah pelaku kejahatan mengubah ID Apple dan kata sandi, mereka dapat mengunci iPhone, membuka aplikasi perbankan dan keuangan, mengubah kata sandi dan menguras aset korban dalam sekejap. Aduh. serem. Namun dengan langkah otorisasi 2 faktor, pengguna masih bisa mencegat hacker sehingga mereka tidak bisa mengubah kata sandi ID Apple. Untuk mengaktifkan otorisasi 2 faktor atau 2FA untuk ID Apple di iPhone, buka pengaturan nama dan pilih masuk dan keamanan. Setelah itu ketuk aktifkan otorisasi 2 faktor, kemudian lanjutkan. Selanjutnya, masukkan nomor telepon terpercaya atau nomor yang akan digunakan untuk mengirimkan kode 6 digit 2FA, lalu ketuk berikutnya dan sebuah kode akan dikirim ke nomor telepon. Perusahaan keamanan Symantec mengatakan bahwa mereka telah merilis peringatan pada tanggal 2 Juli. Mereka mengatakan kredensial ini sangat dihargai, memberi kontrol atas perangkat, akses ke informasi pribadi dan keuangan, dan potensi pendapatan melalui pembelian yang tidak sah. Selain itu, reputasi merek Apple yang kuat membuat pengguna lebih rentan untuk mempercayai komunikasi menipu yang tampaknya berasal dari Apple, yang semakin meningkatkan daya tarik target ini bagi para penjahat dunia maya. Jika Detikers menerima email atau pesan dari Apple, pastikan untuk tidak mengklik ke tautan apapun dan jangan lupa untuk menggunakan petunjuk yang disebutkan di atas untuk menambahkan 2FA ke ID Apple. Itu dia Waduh, Detikers. serem Jangan juga lupa ya. diceki-ceki ya, dinyalakan sistem keamanannya 2FA-nya. Benar. Pokoknya hari gini ya, aku juga tiap kali terima email apapun itu, aku selalu kayak baca berulang-ulang, terus make sure nggak ngeklik apa-apa. Dan bahkan kadang aku ngecek nih pengirimnya siapa, sendernya. Kadang-kadang misalkan dari Apple, ternyata begitu kita klik si Apple-nya itu namanya, munculnya akun emailnya tuh aneh, kayak Ya. ABC absurd gitulah. Ya. Nah, sekarang kita juga mau memberikan waktu nih buat Detikers untuk ngecek nih, apakah di ponsel kalian yang menggunakan iPhone mungkin untuk saat ini bisa kita kasih waktu untuk ngecek-ngecek keamanannya, Dicek oke? dulu settingannya. Lu juga IV-nya Iya, ngecek iya. settingannya dulu. Jadi ya kita bakal balik lagi nanti pastinya dengan berita-berita tentang film. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja tetap di Detik Pagi. Tetap jangan tidur lagi. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Mantap, masih barengan sama Akbari dan juga Evelyn di sini. Yes, sekarang kita akan membahas apa? Kita bakal masuk ke Cinema Scoop. Makin
siang makin Yoi. semangat. Sekarang kita bakal ada ini nih. Cinemascope yang pertama adalah kita ngebahas tentang game. Gokil ya. Jadi ini game update. Yang pertama adalah Warhammer. Ini adalah game apa ini? Space Marine katanya yang mendapatkan sequel setelah 10 tahun. Jadi game ini merupakan game third person shooter dalam universe-nya Warhammer, dan game ini akan dirilis di PS5 dan juga Xbox serta Series X dan juga S, dan juga PC yang akan dirilis pada 9 September. Gue pikir bakal ngomongin movie, tapi kok malah jadi game sih? Nah, ada sedikit nyambungnya nih, Apa If. tuh? Apa Jadi tuh? si Warhammer 40K ini emang sebenarnya game yang sangat favoritkan sama Henry Cavill, pemeran Oke. Superman, ya kan. Dia tuh aktor tapi sebenarnya aslinya dia anaknya nerd banget. Dia sering kayak di basement ngerakit PC terus main game. Salah satu gamenya Warhammer ini. Makanya Oh. nanti game ini bakal diangkat ke film dan si Henry Cavill sendiri bakal jadi eksekutif produsernya. Gokil ya? Asik, padahal gue dari tadi udah ngeliatin nih. Ini kalau jadi movie nih gue bakal nonton karena itu Nonton adalah nih. tipikal movie yang gue akan nonton kayak action gitu Heeh, kan, heeh. sci-fi gitu gue demen banget sih. Keren banget, gue pasti bakal nonton karena gue ngeliat Tembak-tembakan gitu ya iya, kan. seru-seru. Gokil ya. Laki banget ya. Laki banget, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada game update ya dari Iya, Warhammer. betul. Mungkin sembari ini aku juga kemarin ya last week itu aku sempat nonton nih Apa film apa? Akbari. Film apa? Nonton A Quiet Place. Day Nah, One tapi kan. iya. Aku nggak tahu sih dulu pernah nonton. Jadi gue pikir itu film horor gimana kan. Ternyata oh ya kalau yang film horornya bukan hantu, gue mau nonton. Oh, lu gak suka hantu? Nggak suka. Tapi pas gue nonton itu gue berasa kayak pernah nonton kayak film itu, tapi gue udah nggak inget kapan. Iya. Nah, jadi ini A Quiet Place Road Ahead. Ya, ini franchise film A Quiet Place akhirnya memiliki adaptasi gamenya yang akan dirilis di platform PC, PlayStation 5, Xbox Series X dan S tahun ini. Berjudul A Quiet Place The Road Ahead, game ini dideskripsikan sebagai single player, first person and horror adventure. A Quiet Place The Road Ahead dirancang untuk penggemar film, game horor, dan petualangan yang digerakkan oleh cerita. Alami perjalanan seorang remaja putri yang berjuang untuk bertahan tidak hanya melawan makhluk-makhluk kiamat yang mengerikan, tetapi juga penderitaan konflik keluarga antar pribadi dan ketakutan batinnya sendiri. Hanya dengan akal dan alat sederhana yang dapat Anda ambil, Anda harus mengatasi banyak tantangan dan rintangan berbahaya yang ada di depan sambil mencoba bertahan dari ancaman musuh yang tidak dikenal. Ingat, jangan bersuara. Gameplaynya sendiri akan berisi tentang bersembunyi, mengalihkan perhatian, menyelinap dari monster selagi tidak membuat suara. Itu dia. Seru juga kayaknya ya. Ini tadi kayaknya lu bilang A Quiet Place, tapi yang ini ya, berarti lu udah pernah nonton ya sebelumnya? Lu suka Gue ini ya? nonton Quiet Place Part 1, Part 2, sama yang kemarin Day One gue nonton Oh, minggu berarti lalu. udah 3 ya? 3. I see. Tapi kan beda kan, Quiet Place Road Ahead nih beda lagi nih kayaknya nih. Semoga bisa main game dengan tidak berisik ya pastinya ya. Yes, dan sekarang kita juga Nah itu dia, sekarang kita bakal ngelihat ada nih. intermezzo ya. Ini bener-bener ya di detik itu harus konsentrasi full. Jadi ini gue baru mau ngomong ya, gue dikagetin sama tim detik di pukul gendang kan, Nah, gue jadi kayak kaget ya. Terus, itu dia, tapi kita gak tahu nih yang untung di gue ngalah studio. tahan loh, gue Iya. ngalah tahan loh. Kalau Ibda Syahara kira-kira lah tahan Nggak nggak tahu ya? nih, kita langsung tanya nih ya. Halo Ibda Syahara, selamat pagi. Halo, selamat pagi Akbari, selamat pagi Evelyn. Ibda Syahara latahan nggak orangnya? Gimana? Latahan nggak? Latah Latahan nggak? nggak? Kalau dikaget latah nggak? Nggak dengar. Latah nggak kayak kan? Latah nggak kalau? Latah. Jadi tadi kita di Oh, studio enggak lagi baca. sih. Oh enggak latah. Enggak. Oh, enggak. Kalau kaget aman. ya kadang-kadang wajar lah ya kaget. Kalau latah enggak sih. Aman. Oke, langsung aja Ibda Syahara laporannya silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat pagi Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk titik yang pertama, yaitu kita akan memantau dari Slipi Palmerah. Untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam berangkat perkantoran. Antrian kendaraan terjadi sepanjang
200 meter ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan, pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan pada pagi hari ini di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk arus lalu lintas di tol dalam kota Cawang Grogol pada pagi hari ini masih terpantau lancar dan kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 40 sampai dengan 60 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara harap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap berada di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Baik Detiker, selanjutnya kita akan beralih ke CCTV di exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang dan juga Jalan Ayani pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar berwaspada mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas truk angkutan yang keluar masuk dari kawasan exit tol ini. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani ataupun yang akan menuju ke gerbang tol Bekasi Barat pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kami mengingatkan kepada Anda para pengendara yang hendak menuju dan memasuki tol, harap untuk mengecek kembali saldo atau Anda dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Selanjutnya di Tikers kita akan beralih ke pos Pol Ciawi. Untuk arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun Tajur, pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Antrean kendaraan terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur, pada saat ini terpantau ramai, namun masih terbilang kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian di Tikers selanjutnya kita akan beralih ke Simpang Dago, Bandung. Untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalur arteri pada pagi hari ini terpantau lancar. Begitu pula untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke Suropati melalui jalur flyover Pasopati pada pagi hari ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Juanda yang akan menuju ke arah Juanda bawah pada saat ini masih terpantau lancar. Dan kemudian untuk kecepatan kendaraan di kawasan ini masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 60 km per jam. Meskipun demikian, Detikers, kami dari pihak kepolisian selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berwaspada serta tetap mematuhi arahan petugas kami di lapangan. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran asap kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali bersama dengan Akbari dan Evelyn di studio. Silahkan. Terima kasih banyak Ibda Syahara. Terima kasih. Kita juga respect sama make up-nya bagus. Oh iya, dari tadi Akbari bilang suka banget dengan make up-nya Ibda Syahara, keren banget, cantik. Mantap. Laporannya juga bikin kita jadi makin tahu nih pulangnya lewat sini jadi. Oke, terima kasih untuk Terima kasih laporannya. banyak, Ibda Selamat Syahara. kembali beraktivitas. Baik, Detikers, ternyata nih sekarang tanggal 9 Juli dan ini adalah hari yang luar besar. biasa. Iya, hari besar bagi Detik.com. Detik.com. Happy birthday Detik.com. Kita juga Tadi mau di bawah udah. panggilin ya. Kita mau panggilin semua kru lah, panggilin kesini dah lah, semua Instagram kru. lah, ya. Mari kemari, hey, 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 hey. Hey kawan. Dan selamat yang tahun. cerah, Oh, musik. sehat. Doa.
sini dong. Woi. Sehat sentosa. Ini disuruh nyanyi gak teh? Dan bahagia. Sini dong, ayo tim Detik Pagi. Arfi, sini Ayo masuk Arfi sini. Putra. Oi. Ya, pada nggak mau, ya udahlah. Tadi di bawah udah banyak banget loh karangan bunga untuk Detikcom. Tadi katanya disuruh manggil kalian. Ayo kita ramaikan di hari spesialnya Detikcom. Yeay, selamat ulang tahun Detik.com. Gokil. Jangan tidur lagi. Terima kasih banyak untuk seluruh Detikers.